Bab 910 Teknik Mesin Utama. Sekat logam dari kapal perang itu penuh dengan punggungan dan lubang, dan garis-garis energinya yang terbuka rusak parah, percikan yang terus-menerus tergagap. Kabin tampak seperti telah mengalami pertempuran sengit, di mana nyala api berkobar dan mengamuk di dalam, dan tanah ditutupi dengan tubuh anggota awak yang patah. Sekelompok prajurit yang mengenakan baju besi seluruh tubuh membawa senjata energi untuk memeriksa mayat-mayat itu, dan setiap kali mereka menemukan orang yang selamat, mereka akan menembak. Para kru yang terbunuh semuanya adalah Rock Sprite, ras yang lebih tua dengan kulit kasar, kuning kecoklatan, ketinggian rata-rata sekitar 3 meter, dan ditutupi rambut. Meskipun mereka terbuat dari daging dan darah, mereka secara alami memiliki kulit yang kuat dan pandai mengungkap biji langka. Dengan sumber daya logam mereka adalah peradaban tingkat sistem bintang yang relatif kuat di lautan bintang roh. Seragam semua anggota kru memiliki simbol peradaban mereka, membuktikan bahwa ini adalah unit reguler milik peradaban resmi mereka. Namun, itu diserang, dan seluruh kru dimusnahkan. Pada akhir kapal perang ini adalah pintu gudang logam besar, dan pada saat ini, pemimpin penyerang berdiri di depan pintu gudang yang tertutup dan mengeluarkan alat khusus untuk memecahkan kode. Perangkat berbentuk cakram itu ditekan pada panel operasi pintu, dan terdengar bunyi bip frekuensi tinggi. Berdengung. Detik berikutnya, pintu berdering keras dan melepaskan kunci, perlahan-lahan mengayun terbuka. Pemimpin melangkah masuk dan melihat ratusan totem evolusi tersusun rapi di gudang. Kami sudah mendapatkan barangnya. Bersihkan dan bawa kembali. Petik 2. Orang-orang mengangguk puas, melambaikan tangan saat mereka membawa bawahan mereka. Rock Sprite telah membeli sejumlah evolutionary totem dari Black Star Army, dan ketika berita ini bocor, penyerang mereka membuat penyergapan, dengan tujuan merebut totem evolusi ini. Untuk dapat membersihkan penjaga peradaban tingkat sistem bintang dengan mudah. Itu jelas bukan kelompok bandit kecil. Penyerang ini juga tentara bayaran antar bintang, tetapi sifat mereka berbeda. Tentara bayaran dipisahkan menjadi 3 jenis, tentara bayaran reguler yang terdaftar di bawah aliansi mercenari, seperti Black Star Army, tentara bayaran independen, yang tidak terdaftar, dan yang terakhir milik tentara bayaran pasar gelap, yang bekerja untuk memasok pasar gelap galaksi. Pekerjaan hitam merujuk pada pekerjaan kriminal yang melanggar hukum antar bintang, dan ini biasanya diposting hanya di pasar gelap. Mereka termasuk penjarahan, penculikan, dan pembunuhan pejabat. Tentara bayaran pasar gelap biasanya adalah penjahat. Faktanya, mayoritas orang di industri ini awalnya adalah penjahat. Kelompok penyerang ini termasuk dalam kelompok tentara bayaran pasar gelap yang merupakan salah satu organisasi teratas di pasar gelap, organisasi emas darah. Organisasi darah emas adalah kelompok tentara bayaran pasar gelap yang beroperasi di sekitar lautan bintang roh, gurun bintang kuno, dan sungai bintang purba, dan keberadaan para anggotanya, pesawat ruang angkasa, dan pangkalan dirahasiakan. Gaya tindakan mereka juga rendah, yang menyebabkan ukuran tepatnya menjadi rahasia, tetapi jelas merupakan raksasa untuk dapat melakukan bisnis di 3 bidang bintang yang berbeda. Pada saat yang sama, organisasi emas darah juga merupakan salah satu eselon teratas di pasar gelap. Dimanapun ada kontrol untuk perdagangan, akan ada pasar gelap, yang akan terus berkembang biak dan akhirnya membentuk rantai besar. Ada juga level yang berbeda di dalam pasar gelap, yang dibedakan berdasarkan wilayah dan ruang lingkup bisnis seseorang. Dari tingkat planet ke sistem bintang ke bidang bintang, perlahan-lahan meningkatkan ruang lingkup sampai tingkat tertinggi, yang merupakan pasar gelap galaksi yang praktis mendominasi semua pasar gelap lainnya. Dan pasar gelap ini dari tingkat tertinggi tahu bagaimana menghasilkan kekayaan, atau mereka tidak akan memberi diri mereka nama pasar gelap galaksi. Mereka yang tidak melakukan ini mungkin masih berpikir itu adalah istilah dan bukan organisasi yang sebenarnya. Tentu saja, tidak semua pasar gelap independen mengikuti di bawah perintah pasar gelap galaksi, seperti halnya beberapa hooligan tidak tahu siapa gembong dunia bawah mereka. Pasar gelap galaksi itu sangat besar, dan bisnisnya meliputi seluruh alam semesta. Selalu ada beberapa peradaban yang ingin mendapatkan teknologi terbatas tertentu dan akan beralih ke pasar gelap. Jadi, semua orang berbalik menutup mata untuk tindakannya, yang bertindak sebagai penutup untuk itu. Pasar gelap galaksi juga bertindak sebagai platform komunikasi untuk masyarakat dunia bawah besar. Namun, tidak semua penjahat ada demi kejahatan, sejumlah besar hanya di dalamnya untuk manfaat, sehingga mereka juga membutuhkan ketertiban dan kredibilitas, dan mereka meminta seseorang untuk merumuskan aturan untuk mereka. Karena itu, para administrator pasar gelap galaksi terbentuk, dengan perwakilan dari tentara bayaran, organisasi intelijen, perdagangan penyelundupan, produksi barang selundupan, dan industri abu-abu lainnya. Organisasi darah emas adalah salah satu dari pengelola pasar gelap, dan mereka setara dengan salah satu tiran di dunia bawah. Valen Ark bukanlah administrator pasar gelap, karena administrator biasanya jatuh pada sisi jahat lawful. Mereka juga tidak menyukai Escort, yang merupakan chaotic evil. Meskipun keduanya adalah pasukan kriminal, mereka tidak berada di pihak yang sama. Setelah Valen Ark berantakan, organisasi emas darah menerima sejumlah besar penjahat dan membantu mereka mendapatkan kembali pekerjaan.
Seorang petugas datang ke sisi pemimpin, dan menyaksikan bawahannya membawa totem evolusi. Dia tidak bisa menahan senyum. Harga totem evolusi di pasar gelap sangat tinggi sekarang. Sejauh yang aku tahu, ada banyak peradaban yang diam-diam membeli. Menurutmu berapa banyak yang bisa kita dapatkan jika kita menelan badge ini? Petik 2. Bahkan tidak memikirkannya. Inilah yang diinginkan majikan kita, dan tugas kita adalah mewujudkannya. Untuk memikirkan menelan barang, apakah kamu berpikir bahwa kamu sudah hidup terlalu lama? Pemimpin itu menggelengkan kepalanya. Setelah 1,5 tahun penjualan, bisnis totem evolusi pada dasarnya telah stabil. Beberapa peradaban yang mengandalkan Federasi Cahaya serta Gereja Arcane tidak bisa memiliki hubungan dengan dinasti Crimson, dan karenanya, mereka hanya bisa mulai bergerak sekarang. Tidak ada yang lupa catatan pertempuran Black Star 1,5 tahun yang lalu, sehingga kesulitan mencuri dari pesawat ruang angkasa Black Star Army terlalu tinggi. Karena itu, mereka membidik organisasi lain yang mengangkut Evolutionary Totem, dengan fokus pada peradaban yang membelinya. Karena ini melanggar hukum galaksi, tentara bayaran pasar gelap yang diwakili oleh organisasi emas darah kini menjadi berguna. Evolutionary Totem nyaris tak ternilai harganya di pasar gelap dan selalu kurang. Setelah mencuri totem evolusi dari Sprite Batu, mereka menghancurkan pesawat ruang angkasa sepenuhnya sebelum mereka pergi. Dalam beberapa bulan terakhir, pemandangan semacam itu telah terjadi berulang kali di berbagai penjuru alam semesta. Pembeli lain dirampok di tengah jalan. Di dalam kantornya di markas Black Star Army, Han Xiao menutup forum pemain, melihat proyeksi jarak jauh Sylvia saat dia mengerutkan kening. Ya, jika kita menghitung Rock Sprite, maka sudah ada 13 sistem bintang peradaban yang telah dirampok. Ribuan totem evolusi sekarang muncul di pasar gelap. Petik 2. Di mana ini terjadi? Lautan roh bintang. Identitas para perampok tidak diketahui, dan penilaian awal menunjukkan bahwa mereka berada di bawah organisasi yang sama dengan beberapa sebelumnya. Petik 2. Han Xiao mengelus dagunya. Perhatikan pasar gelap. Jika tidak ada totem evolusi di pasar gelap selama beberapa waktu, itu pasti tentara bayaran pasar gelap. Mereka biasanya menyerahkan barang kepada majikan mereka. Petik 2. Guru, apakah kita perlu mengatasi masalah ini? Tidak perlu peduli. Aku tidak bertanggung jawab atas purna jual. Apakah mereka dapat melindungi apa yang mereka beli? Itu bukan masalah aku. Tentu saja, jika mereka memilih untuk menyewa pasukan mesin aku, maka itu akan menjadi masalah yang berbeda. Han Xiao melambaikan tangannya. Apa yang dikatakan suku Rock Sprite? Mereka berharap kamu akan memberinya badge lain. Memberikan, tidak beli. Betul sekali. Mereka tahu bahwa Evolutionary Totem memiliki biaya dasar yang rendah, dan mereka tidak mau membeli badge lain dengan biaya tinggi, sehingga mereka berharap kamu dapat mengirim mereka badge. Kamu juga tahu bahwa Rock Sprite langsung dengan kata-kata mereka. Sylvia mengangkat bahu tanpa daya. Katakan kepada mereka bahwa aku tidak menjalankan bisnis asuransi. Jika mereka ingin membeli, mereka dapat membeli badge lain. Tidak ada yang namanya badge pengganti. Ini masalah prinsip. Petik 2. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Jika dia setuju dengan ini, siapa yang tahu jika suatu peradaban akan memilih metode merampok diri sendiri untuk mendapatkan pengganti. Dia tidak akan melakukan apapun yang akan membuatnya rugi. Hal semacam ini sulit diprediksi. Mungkin ada peradaban yang secara pribadi mencapai kesepakatan dengan peradaban lain yang tidak dekat dengan dinasti, secara tidak langsung membantu mereka membeli totem evolusi ini. Selain itu, Han Xiao tidak keberatan evolusi total dicuri. Semakin banyak mereka dirampok, semakin banyak yang akan ia jual, dan pasar yang lebih besar akan membantu mengurangi tekanan darinya. Lagi pula dia tidak kehilangan uang. Satu-satunya masalah adalah dinasti, bukan dia. Selama itu tidak mencapai sisi Black Star Army, dia tidak benar-benar peduli. Dimengerti, aku akan menyampaikan pesan itu kepada mereka. Sylvia kemudian mematikan proyeksi. Han Xiao menghela nafas, bersandar di kursinya saat dia merenungkan. Dalam 1,5 tahun terakhir, Black Star Army secara bertahap menstabilkan dan mengkonsolidasikan bisnis dan operasi mereka. Mereka telah berkembang dengan baik. Gayanya melakukan sesuatu akhirnya mirip dengan seorang mekanik. Dia tinggal di rumah untuk membangun mesin dan memperluas pasukannya sementara pasukan mekaniknya berkeliling untuk menimbun misi untuk hadiah acak, menggunakannya untuk menggambar kartu penyelesaian misi. Cadangan pengalamannya juga perlahan-lahan menumpuk, dan sebagian dari poin potensial terakumulasinya digunakan untuk meningkatkan pengetahuan ultimatenya. Selama periode ini, ia mendapatkan pengetahuan utama kelimanya, teknik mesin utama dari dinasti selama 6.000 poin kontribusi. Pengetahuan ini terkait dengan pembuatan mesin, sangat meningkatkan teknologi manufaktur dan kapasitas lini produksi. Dia juga membuka banyak cetak biru, memberinya bakat pabrikan utama, serta kemampuan penciptaan inspirasional. Efek pabrikan utama sederhana dan praktis, meningkatkan kinerja dasar permesinannya sebesar 25-30%, serta kecepatan produksinya sebesar 300-500%. Jelas, ini adalah bakat yang dibutuhkan untuk menciptakan sejumlah tentara yang meledak-ledak. Adapun penciptaan inspirasi itu adalah kemampuan tidak aktif. Kondisi aktivasi adalah untuk teknik mesin utama untuk mencapai level maksimal 5.
Efeknya adalah untuk menggabungkan cetak biru dalam jumlah tak terbatas dalam kombinasi apapun untuk menjalani penyempurnaan blueprint, menciptakan cetak biru baru yang ditingkatkan atau digabungkan. Seseorang juga dapat memilih pengaturan tingkat lanjut seperti berfokus pada aspek-aspek tertentu seperti serangan atau pertahanan, yang lebih stabil daripada cetak biru acak. Naik level kemampuan ini hanya membutuhkan pengalaman. Lautan pengalaman. Untuk pemain yang tidak dapat mengubah cetak biru secara manual, keterampilan ini mirip dengan sihir, tetapi Han Xiao dapat meningkatkan cetak biru sendiri, sehingga keterampilan ini tidak terlalu berguna. Namun, itu tidak sepenuhnya tidak berharga, karena memiliki peran yang tak tergantikan. Inspirational Creation memiliki sedikit peluang untuk mensintesis cetak biru Universal Treasures dan merupakan satu-satunya cara bagi seorang mekanik untuk menciptakan peralatan emas. Saat ini, Han Xiao memiliki 2 harta karun universal, tetapi dia pasti tidak akan mengeluh memiliki lebih banyak. Hanya saja, mensintesis harta karun universal tidak semudah itu, karena tidak seperti berjudi untuk cetak biru. Tidak ada kombinasi tetap, dan bahkan jika 2 orang menggabungkan cetak biru yang sama, cetak biru akhir yang disintesis masih akan berbeda karena pengacakan. Dalam kehidupan sebelumnya, ada pemain yang memang menciptakan cetak biru Universal Treasure, tetapi ada 2 masalah dengan itu. Yang pertama adalah bahwa mereka tidak mengungkapkan kombinasi, dan yang kedua, tidak ada cetak biru untuk mekanika. Prasyarat terlalu keras, dan pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk membuatnya di bawah tingkat Beyond Grade A, sehingga banyak pemain bahkan tidak bisa memenuhi prasyarat. Dengan demikian, Han Xiao sementara menempatkan penciptaan inspirasi di belakang pikirannya. Untuk mencapai level maksimal untuk teknik mesin utama, diperlukan terlalu banyak poin potensial, dan meskipun ia memiliki cadangan pengalaman yang besar, mencoba mensintesis cetak biru dari harta karun universal akan berarti lebih sedikit pengalaman di bidang lain, terutama karena ia harus meninggalkan cadangan untuk selama periode peningkatan versi. Karena itu, dia tidak berani menyia-nyiakan pengalamannya. Situasi keseluruhan dalam perang saudara Gulag juga telah stabil, dan mereka maju selangkah demi selangkah. Tidak ada masalah dalam proses karena partai pelopor akan merasakan buah kemenangan. Namun perhatiannya pemain sudah beralih ke Pro League. Karena bertambahnya pemain, popularitas Pro League versi ini juga meningkat, menarik banyak perhatian. Kali ini, mereka juga dipisahkan menjadi 9 wilayah utama, dan jadwalnya sudah mengalami penyesuaian. Misalnya, babak penyisihan dan penyisihan dimulai lebih awal, memberikan cukup waktu dan memungkinkan lebih banyak pemain untuk berpartisipasi dalam Liga Pro. Pada saat yang sama, ini juga memungkinkan mereka untuk menentukan kuota karakter pengganti, serta daftar musim reguler Pro League. Han Xiao baru saja menonton video kualifikasi melalui forum, menghargai kejenakaan dan kebodohan para pemain yang aneh. Selama kompetisi resmi, selain pertempuran ring, grup, individu, dan tim, akan ada 3 jenis pertempuran khusus yang ditambahkan. Yang pertama adalah Capture the Flag, yang gratis untuk semua, dan setiap pemain akan dibangkitkan tanpa batas waktu. Pemenangnya akan ditentukan oleh poin keseluruhan. Yang kedua adalah permainan ruang bawah tanah tim, di mana banyak tim akan memasuki ruang bawah tanah yang sama dan menantang misi untuk mendapatkan poin. Yang terakhir adalah game bertahan hidup. Seperti namanya, itu bersaing di tim mana yang bisa bertahan lebih lama di penjara bawah tanah, yang juga disebut oleh para pemain di kehidupan masa lalunya sebagai kompetisi untuk melihat siapa yang bisa menahan kencing paling lama. Bentuk kompetitif kali ini jauh lebih kaya, dan tujuan Liga Pro adalah untuk meningkatkan daya saing dan minat para pemain. Tujuan menambahkan pertarungan bawah tanah juga untuk menarik lebih banyak pemain PvE. Aturan Liga Pro ini juga jauh lebih ketat, dengan daftar barang terlarang dirilis. Tidak keluar dari harapannya, Black Star Army Badge Evolution ditempatkan di daftar teratas. Para pemain Black Star Army tidak terlalu merasakannya karena semua orang di faksi mereka bisa menggunakannya, tapi klub di bidang bintang lain menghela nafas lega. Peralatan ini terlalu dikuasai, dan jika Shattered Star Ring semuanya memiliki satu di tangan mereka, mereka bisa langsung mengaku kalah. Namun, Han Xiao tidak berpikir bahwa inilah alasannya. Dia percaya bahwa karena penyimpangannya terlalu jelek, akan mudah untuk menakut-nakuti para wanita. Jika seseorang jelek, mereka tidak akan punya hak. Benar-benar pepatah yang akurat. Lencana Tentara Bintang Hitam, evolusi adalah alat ilahi untuk menyelesaikan misi dan ruang bawah tanah. Selain item ini, ada beberapa item di setiap wilayah yang dilarang. Kualifikasi hampir berakhir, dan pembukaan Liga Pro sudah dekat. Han Xiao menggosok jari-jarinya sebelum membuka kembali forum, melihat-lihat informasi dari kualifikasi. Semua pemain memenuhi syarat untuk kualifikasi. Setelah 3 versi, sudah ada banyak pemain yang menandatangani untuk musim Pro League ketiga. Mereka bersaing untuk 40 tempat tim dan 64 tempat turnamen individu selama musim reguler ini, sehingga kompetisi itu sangat ketat. Pepatah, setiap versi memiliki generasi dewa sendiri, tepat. Dengan teknologi kompresi, kelas mekanik yang awalnya lebih lemah sekarang mulai naik di versi 3.0. Catatan rata-rata mereka dalam permainan tim dan individu juga meningkat secara signifikan. Ini terutama terjadi untuk pertandingan individu.
Mekanik yang semula terbatas pada individu sekarang bersinar di kualifikasi. Peringkat mereka dievaluasi kembali sebagai T1, satu profesi. Kemampuan tempur mekanik mulai bersinar. Sayangnya, itu terlalu banyak menghasilkan uang, dan para pemain akhirnya mengalami masalah bahagia ini. Di seluruh wilayah kompetisi, mekanik yang paling kuat semuanya berasal dari Shattered Star Ring, yang telah menjadi fitur di sana. The Black Star Army memang salah satu camp terbaik untuk mekanika. Seiring dengan munculnya profesi mekanik, banyak kuda hitam juga muncul. Namun, ini tidak termasuk Maple Moon seperti dalam kehidupan sebelumnya Han Xiao, karena ia hanya mengambil bagian di Liga Pro untuk pertama kalinya di versi 3.0 saat itu. Dalam kehidupan ini, dia telah berpartisipasi dalam Pro League sebelumnya dan bahkan selesai di tahun 30-an, jadi efeknya berbeda. Karena hubungannya yang baik dengan Frenzied Sword, River Valley telah menawarinya cabang Zaitun sejak dini dan memilih untuk mendaftarkannya sebelum Liga Pro dimulai. Dengan demikian, Maple Moon tidak dianggap sebagai pemain gratis sekarang melainkan bagian dari pemain profesional. Terlepas dari atribut karakternya, peralatan, atau keterampilannya, Maple Moon adalah satu tingkat lebih tinggi daripada kehidupan sebelumnya, dan dia dengan kuat memperoleh kursi di 64 teratas dalam kategori individu, yang memungkinkannya untuk lolos ke Liga Pro. Apa yang layak disebutkan adalah bahwa klub-klub Australia dan Rusia yang berbasis di Shattered Star Ring mencoba mengirim beberapa pemain klub mereka untuk membentuk tim untuk berpartisipasi dalam kualifikasi, untuk mencoba dan menghilangkan tim-tim Cina yang lebih kuat. Meskipun ini tidak dianggap outsourcing, masih memicu banyak ketidakpuasan di antara para pemain Cina. Pemain profesional kamu sendiri tetap di wilayah mereka untuk bermain, tetapi kamu benar-benar mengirim beberapa bajingan untuk mencoba dan membuat keributan. Dan kamu berani mengaku sebagai klub besar. Kamu sebenarnya seperti anak kecil. Tim Australia dan Rusia menjadi sasaran utama para pemain Tiongkok karena mereka bukan pemain profesional dan akhirnya dengan cepat tersingkir selama kualifikasi. Para kandidat untuk kualifikasi di setiap wilayah sebagian besar diputuskan, dan Liga Pro akan menjadi panggung mereka. Dengan demikian, sejumlah besar pemain menganalisis kinerja para pemain ini di kualifikasi dan memposting video analisis mereka. Han Xiao juga sangat asyik dengan hal ini karena dia telah menerima perlakuan serupa. Setelah menggulir forum untuk sementara waktu, sebuah posting baru tiba-tiba muncul, dan didorong ke atas, menarik perhatian Han Xiao. Melihat sekilas padanya bahwa ini adalah episode baru dari Galaxy Times, yang merupakan promosi terakhir untuk pembukaan Liga Pro. Ini adalah sesuatu yang mekanik agung Han kami selalu awasi, jadi dia segera masuk. Halo para pemain, ini adalah Galaxy Times, yang didedikasikan untuk berbagi informasi permainan tangan pertama. Karir bermain game kamu adalah prioritas utama kami, tuan rumah pria itu menyapa. Sekarang kualifikasi akan segera berakhir, hitungan mundur untuk Liga Pro dimulai, kata tuan rumah perempuan. Hari ini, kami mendapat kehormatan mengundang berbagai pemain profesional dari klub di Shattered Star Ring untuk wawancara. Tolong beri mereka tepuk tangan. Petik 2. Tepukan dan sorakan dimainkan di latar belakang. Semua orang datang online dan menghadapi kamera, memperkenalkan diri. Selamat datang semua orang di Galaxy Times, kata pembawa acara perempuan. Atas nama sebagian besar pemain, aku mengucapkan selamat kepada kamu karena lolos di Liga Pro. Kami memiliki banyak wajah baru dalam versi ini, dan banyak yang mengatakan bahwa versi ini adalah salah satu tempat kuda hitam akan bersinar. Izinkan aku bertanya kepada para pemain itu terlebih dahulu, bagaimana menurut kamu? Petik 2. Tuan rumah mulai mewawancarai sejumlah pendatang baru. Mereka semua adalah wajah yang akrab bagi Han Xiao. Dalam kehidupan sebelumnya, para pendatang baru ini adalah orang-orang yang bangkit di versi 3.0, dan sejumlah besar kemudian bergabung sebagai pemain profesional, menjadi pemain penting atau bahkan es di tim masing-masing. Status masa depan mereka setara dengan Li Ge dan Hao Tian. Melihat semua anak muda dalam kelompok ini, Han Xiao menyukai perspektif baru ini. Setelah mewawancarai para pendatang baru, giliran pemain profesional. Wawancara ini adalah yang utama, dan tim yang diwawancarai adalah Long Sky, Dynasty, dan River Valley. Hao Tian, King Admiral, dan Frenzied Sword, 3 kapten. Kamu mencapai peringkat internasional yang sangat baik di liga sebelumnya. Sekarang Liga Pro ketiga akan segera dibuka, apakah kamu merasakan tekanan? Petik 2. Sword Frenzied mengangguk, tekanannya nyata. Semakin baik hasilnya, semakin banyak mata tertuju pada kamu. Kesalahan kecil akan diperbesar tanpa batas, tetapi disitulah kita memiliki lebih banyak motivasi. Kami memiliki calon pemula, Maple Moon, dan timnya bagus, jadi kami yakin bisa melangkah lebih jauh dalam kompetisi dan mendapatkan kejayaan yang lebih besar. Itu hebat, dan kami berharap yang terbaik untuk River Valley. Bagaimana dengan Long Sky and Dynasty? Sebagai juara dan juara kedua, gol apa yang kamu miliki, dan di mana kamu berharap untuk menyelesaikannya? Petik 2. Kami hanya memiliki satu tujuan, untuk mempertahankan kejuaraan, jawab Hao Tian. Ada lagi yang dianggap mundur. Raja Admiral tersenyum. Secara kebetulan, satu-satunya tujuan kita adalah mendapatkan kejuaraan.
Sepertinya kedua kapten percaya diri, dan mereka ingin memenangkan posisi juara untuk China. Nyonya rumah cepat dibulatkan sebagai bau mesiu semakin berat. Setelah menyelesaikan episode ini, Han Xiao melirik tanggapan para pemain. If you live to the end, you get everything. Kami mengambil 3 dari 8 tempat perempat final versi terakhir. Jika bukan karena dinasti bernasib buruk dan bertarung 2 kali dengan rakyat negara kita, mungkin bahkan posisi runner-up akan menjadi milik kita. Petik 2. Kembar Lotus pada batang, apa yang akan disebut tim pertempuran yang kuat? Gerobak roti, kami mempunyai peluang besar untuk mempertahankan gelar kami. Versi ini, profesi mekanik meningkat tajam karena Black Star Army, dan profesi mekanik kami adalah yang paling kuat. Ini adalah keunggulan kami, dan peringkat kami secara keseluruhan pasti akan lebih baik. Dengan adanya orang-orang yang optimis, pasti ada saja yang menjelek-jelekkan mereka, dan betapapun kecilnya mereka, keberadaan mereka tidak bisa ditutup-tutupi. Putar balik, bisakah kamu berhenti membual? Mereka beruntung dan mendapat kejuaraan, dan sekarang mereka semua sombong. Hehe, bahkan tidak tahu apakah mereka bisa mencapai perempat final. Ayah Dudu, saya benar-benar merasa menjijikkan karena mereka menempatkan para pemain profesional ini sebagai tumpuan. Saya tidak mengerti apa bagusnya mereka. Menelusuri semua komentar, Han Xiao mau tidak mau mengangkat ibu jarinya ke dalam. Orang-orang ini sangat pandai menghasut kebencian. Beberapa hari kemudian, upacara pembukaan datang sesuai jadwal, dan momen yang ditunggu-tunggu para pemain akhirnya tiba, membuat forum-forum heboh. Before the competition officially started, the number of viewers on the live broadcast channel skyrocketed. Han Xiao, who was at the headquarters, also opened the forums to watch the opening battle. 1T1 sama dengan main tank, T2 sama dengan sub-tank, dan sebagainya. Penulis menyebutkan ini sangat awal dalam serinya. Jadi, ini seharusnya mengukur mekanik karena bisa banyak tank sekarang. Selamat datang di pertandingan pembuka Liga Pro Galaksi ketiga. Aku adalah komentator game ini, Win Chimes. Petik 2. Halo semuanya. Aku seorang komentator tamu, Bun Hit-dok. Aku seorang komentator tamu, Li Ge. Mereka bertiga sedang difilmkan di sebuah studio. Studio ini terletak di dalam pesawat ruang angkasa yang melayang di atas planet kompetisi, menghadap ke tempat kejadian. Segera setelah siaran langsung terhubung, ada rentetan komentar pop-up yang terbang melintasi layar. Itu benar-benar hidup. Han Xiao mengeluarkan sekantong camilan, dan berbaring di kursinya, dia makan sambil menonton dengan nyaman. Kedua tim yang saling berhadapan kali ini adalah Long Sky dan Dinasti, kata Win Chimes. Mereka adalah juara dan runner-up kedua di Liga Pro sebelumnya. Mereka terakhir bertemu di semifinal, di mana Long Sky mengalahkan Dinasti dan membuat mereka melewatkan final, sehingga pasti akan ada beberapa dendam. Penggemar mereka telah mengeluarkan bau mesiu sebelum pertandingan ini. Satu pihak adalah sang juara, yang harus mengamankan kemenangan pertama, sementara Dinasti ingin menghapus penghinaan mereka sebelumnya, jadi pertandingan ini akan menjadi salah satu proporsi epik. Bagaimana kalau kalian berdua? Petik 2. Aku merasa bahwa Long Sky mungkin menang, kata Bun Hit-dok. Hao Tian adalah contoh khas dari pesaing yang tumbuh semakin kuat lawannya. Aku sangat optimis tentang dia. Petik 2. Ada beberapa faktor dalam kemenangan terakhir Long Sky, balas Li Ge. Aku lebih optimis tentang Dinasti, karena mereka pasti akan melakukan lebih banyak penelitian setelah kehilangan waktu sebelumnya. 3 komentator berdebat selama beberapa menit sebelum Long Sky dan Dinasti akhirnya memasuki medan perang, melambaikan tangan kepada penonton dan melakukan pengenalan diri sebelum pertandingan. Pahlawan yang memenangkan kejayaan sebelumnya untuk China muncul, dan menghasut gelombang besar pop-up, sehingga Han Xiao nyaris tidak bisa melihat layar. Oke, kita bisa melihat bahwa kedua belah pihak sudah berada di medan perang. Jika itu masalahnya, maka Pro League secara resmi dimulai. Petik 2. Saat suara itu terdengar, kedua belah pihak bergerak, mirip dengan sambaran petir atau letusan gunung berapi. Dibandingkan dengan versi sebelumnya, metode taktis dan kekuatan destruktif para pemain profesional ini jelas telah naik ke tingkat yang sama sekali baru, sehingga jangkauan medan perang juga menjadi lebih besar. Long Sky memiliki kekuatan penetrasi yang tajam, tetapi Dinasti secara keseluruhan lebih seimbang. Kerja tim mereka hampir sempurna, dan mereka terampil dalam pertempuran tim serta menangkap bendera. Namun, dalam hal kekuatan individu, Long Sky, yang memiliki Hao Tian, Sleepy Inter, dan Nasi Goreng Twinkle, 3 pemain level dewa, sedikit kewalahan dengan Dinasti. Sementara Raja Admiral sedikit melebihi semua lawannya, sulit baginya untuk mendukung seluruh tim. Di Liga Pro ini, format baru untuk pertarungan tim dan game bertahan bawah tanah juga membuat debut mereka. Han Xiao tidak asing dengan ini, tetapi para pemain menemukan itu baru karena ini adalah pertama kalinya mereka. Penjara bawah tanah yang dipilih tidak diperbaiki, dan setiap game berbeda. Sebelum pertandingan, beberapa opsi ruang bawah tanah akan diambil untuk memungkinkan pemain waktu untuk belajar sebelum salah satu dari opsi ini dipilih secara acak. Namun, pemain profesional berada di level yang berbeda. Ketika aturan ini diumumkan setahun yang lalu, tim sudah mulai melakukan pelatihan bawah tanah dan terbiasa dengan sebagian besar ruang bawah tanah di wilayah ini.
Pertarungan tim akan diadakan di ruang bawah tanah tingkat normal, sedangkan pertarungan bertahan hidup akan diadakan di ruang bawah tanah tingkat tinggi. Kebetulan, ruang bawah tanah yang Long Sky dan dinasti pilih semua ada hubungannya dengan Han Xiao. Pertempuran tim diadakan dalam seri penjara rahasia perang, dan kedua belah pihak akan dilemparkan ke penjara bawah tanah yang sama. Tujuannya bukan serangan waktu tetapi untuk menyelesaikan beberapa tugas misi khusus, seperti membunuh karakter tertentu atau menggambar misi tersembunyi, menguji kualitas komprehensif di setiap tim. Adapun pertempuran bertahan hidup, itu adalah salinan Warfare, Defense of Planet Aquamarine, di mana kelas bencana Darkstar bersekongkol melawan Han Xiao. Meskipun berada di versi 2.0, salinan penjara bawah tanah ini masih sulit bagi para pemain. Fokus dari pertempuran bawah tanah adalah untuk menguji kecerdasan dan keberanian tim. Memanfaatkan segala sesuatu di dalam penjara bawah tanah untuk mengalahkan lawan mereka akan membuat Liga Pro lebih menarik daripada hanya pertempuran dasar. Adapun pertempuran bertahan hidup, itu lebih dari yang bisa berjuang lebih lama untuk bertahan hidup. Menyaksikan para pemain profesional dilecehkan juga cukup menghibur penonton. Gaya pertempuran Long Sky lebih ceroboh, karena spesialisasi Hao Tian tidak terletak pada strategi dan tidak cocok untuk seluk-beluk pertempuran tim bawah tanah. Sementara Sleepy Inter terbiasa berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, ia tidak dapat mengguncang stabilitas dinasti dan sepenuhnya dipimpin oleh Raja Laksamana, di Palu Datar. Ketika datang ke penjara bawah tanah untuk bertahan hidup, salinan penjara bawah tanah itu memutar ulang medan perang pada waktu itu, di mana kedua tim berhadapan muka dengan 3 atasan Calamity Great Darkstar. Level ancaman pada dasarnya sekarat begitu mereka bertemu mereka. Untungnya, salinan Blackstar juga diproyeksikan sesuai dengan sejarah aslinya. Long Sky dan dinasti muncul di luar Sanctuary, dengan perisai pelindung, dan harus bertahan setelah 3 Calamity Grades serta pemboman kapal induk. Permainan bertahan memungkinkan mereka untuk bertarung satu sama lain juga, tetapi tidak ada pihak yang memiliki kemewahan, hanya berlarian dengan kepala tertunduk. Ini adalah kebalikan dari citra arogansi yang biasanya ditunjukkan oleh para pemain profesional, yang menyenangkan penonton hingga akhir. Siaran langsung penuh dengan sorak-sorai dan komentar yang hidup. Kedua tim meninggal secara berurutan, dan Long Sky yang meninggal lebih dulu. Mereka tidak begitu mahir dalam menghindar dan menjadi abu oleh ember. Kemenangan pertama dari game pembuka dimenangkan oleh dinasti, yang secara langsung menghancurkan kesempatan untuk championship untuk Long Sky. Han Xiao harus mengakui bahwa Raja Laksamana adalah perwakilan yang sangat baik dari para pemain profesional Tiongkok, dan dia pernah mengaguminya. Orang ini adalah pemain level dewa sejati. Meninggalkan siaran langsung, dia bisa melihat lebih banyak posting di forum tentang pertempuran sebelumnya. Para penggemar kedua klub sibuk saling menjengkelkan, dan Han Xiao hanya melewati mereka sebelum menutup forum. Ketika dia menyingkirkan makanan kecilnya, pikirannya mulai bernostalgia. Dalam kehidupan masa lalunya, Cina dihadapkan pada jadwal yang sangat ketat, dan hasil akhir mereka suram, bahkan tidak masuk ke semifinal. Tidak ada Black Star Army di kehidupan masa lalunya, jadi kekuatan sate Red Star Ring cukup lemah. Situasinya berbeda sekarang. Cina telah memenangkan kejuaraan itu sekali, dan dengan peningkatan kekuatan untuk profesi mekanik, peluang mempertahankannya tidaklah kecil sama sekali. Dering cincin. Pada titik ini, komunikator di atas mejanya berdering. Dengan kait jarinya, dia menyeret komunikator itu. Peneleponnya berasal dari dinasti Crimson, dan seseorang yang bertanggung jawab atas proyek totem evolusi. Yang mulia Black Star, aku minta maaf mengganggu. Sikap pihak lain adalah hormat. Ada masalah dengan bisnis. Han Xiao mengangkat alisnya. Ya, seperti yang kamu tahu, beberapa bandit baru-baru ini menyambar evolutionary totem yang dibeli oleh sekutu kami. Beberapa totem evolusi curian ini sekarang beredar di pasar gelap, dan beberapa diambil oleh majikan rahasia mereka. Menurut sumber kami berpikir bahwa organisasi emas darah adalah salah satu tersangka yang terlibat. Petik 2. Organisasi darah emas. Han Xiao ingat detail masa lalu. Ini adalah anggota dari fraksi jahat yang sah. Mereka bertanggung jawab atas pasar gelap galaksi bersama dengan organisasi abu-abu lainnya. Mereka juga merupakan kelompok tentara bayaran pasar gelap yang bisa dimasuki para pemain, biasanya bagi para pemain yang suka menimbulkan masalah. Organisasi emas darah tidak seperti tabut jatuh. Mereka memiliki seperangkat aturan untuk diikuti. Selama kita memperingatkan mereka atas nama dinasti, mereka harus tahu bagaimana harus bersikap. Han Xiao mengelus dagunya. Disitulah masalahnya ada. Nada suara petugas turun. Berdasarkan kecerdasan kami, mata-mata kami telah menemukan bahwa ada sinyal radiasi dari evolutionary totem di beberapa planet dari Federasi Cahaya dan Gereja Arcane. Mereka mungkin juga pembeli, dan jika itu masalahnya, organisasi emas darah akan mendapat dukungan mereka. Petik 2. Yah, kurasa itu masih dalam harapanku. Han Xiao menyipitkan matanya. Federasi Gereja Light dan Arcane tidak bisa mendapatkan evolutionary totem melalui saluran konvensional, jadi mereka mencari alternatif. Organisasi emas darah juga merupakan organisasi besar, dengan cakupan bisnis yang luas, dan mereka pasti akan memiliki agenda sendiri. Tetapi jika Federasi Cahaya dan Gereja Arcane mendekati mereka,
bahkan dengan biaya mereka menyinggung dinasti Crimson, mereka masih akan bersedia menjadi bidak catur karena akan memungkinkan mereka untuk dekat dengan dua peradaban universal lainnya. Di dalam alam semesta yang saat ini dieksplorasi, tiga peradaban universal adalah pendukung terbesar, jadi tidak mengherankan bahwa organisasi emas darah tergoda oleh cabang zaitun yang dilemparkan ke sana. Jadi, kamu ingin membawa pisau ke organisasi emas darah? Han Xiao bertanya. Betul sekali. Kami berharap memberi mereka peringatan yang baik dan membutuhkan bantuan kamu untuk mengumpulkan sejumlah informasi intelijen. Mengerti? Han Xiao mengangguk. Mereka bertukar intelijen masing-masing dan mengakhiri panggilan. Pada saat yang sama, sebuah misi baru muncul di antarmukanya. Peringatan. Pendahuluan misi, gerakan yang tidak menentu dari organisasi emas darah telah berdampak pada bisnis penting dinasti, dan dinasti telah memutuskan untuk mengirimi mereka peringatan, untuk membunuh ayam untuk memperingatkan para monyet. Persyaratan misi, memberikan dinasti dengan 3 anggota peringkat tinggi dari organisasi emas darah. Hadiah, 15 juta pengalaman, plus 1000 poin kontribusi dinasti, X1 hadiah acak. Melacak eselon atas dari organisasi emas darah. Sepertinya dinasti ingin menyerang dari atas. Tidak heran mereka meminta bantuan. Ini adalah keahlian seorang mekanik virtual. Sambil menyimpan komunikatornya, Han Xiao berpikir sejenak sebelum memanggil Sylvia. Sylvia, apakah ada berita dari suku Rock Sprite? Mereka telah memutuskan untuk membeli badge baru Evolutionary Totem. Han Xiao mengetuk meja. Katakan pada mereka, untuk mencegah insiden serupa, aku telah memutuskan untuk mengirim beberapa pasukan mekanikku untuk mengikuti armada mereka, menyediakan layanan pengawalan gratis. Dimengerti, aku akan menyampaikan pesannya. Han Xiao mengangguk dan menutup telepon sebelum menghubungkan ke jaringan kuantum dan memanggil Philip. Sebentar lagi, kembalilah ke akun pasar gelap dengan titik kredibilitas tinggi, dan pekerjakan organisasi Gold Blood secara anonim untuk merampok barang-barang ini. Terhadap kekuatan tentara bayaran seperti itu, metode paling sederhana adalah dengan menjatuhkan beberapa umpan. Selama beberapa hari berikutnya, ketika Han Xiao sedang menunggu ikan untuk menggigit, dia menonton pertempuran musim biasa yang sedang berjalan lancar. Setelah pertarungan round robin, musim reguler akhirnya memutuskan para peserta untuk perempat final serta 16 individu teratas, dan memasuki final. Dinasti berada di peringkat pertama dalam pertempuran tim untuk poin, sedangkan Raja Admiral adalah yang pertama dalam hal poin individu. Dinasti telah memperoleh double lebih dulu dan menunjukkan kekuatan mereka yang kuat, memperoleh kualifikasi untuk memasuki Liga Internasional. Temple of God dan Thunderstorm berada di peringkat kedua dan ketiga, sementara Long Sky berada di urutan keempat. Hasil ini sedikit tidak cocok bagi mantan juara, dan mereka agak lamban. Berikutnya adalah Terong Goreng dengan Ikan dan River Valley, masing-masing peringkat kelima dan keenam. Yang ketujuh adalah klub baru, yang secara eksplosif memasuki adegan, bernama Long River, sementara peringkat kedelapan adalah Sky Palace. Ini adalah 8 tim teratas, dan mereka akan bermain di final divisi dalam 5 pertandingan terbaik. Hanya 4 tim teratas yang dapat lolos ke Liga Internasional. Untuk pertempuran individu, Maple Moon mencapai 16 teratas kali ini, mendapatkan kualifikasi untuk bersaing di Liga Internasional, bersama dengan Frenzied Sword. Setelah musim reguler, periode buffer diberikan. Selama waktu ini, organisasi emas darah akhirnya menggigit umpan yang dilemparkan Han Xiao. Dekat perbatasan Sea of Star Spirits, armada lebih dari 40 kapal perang saat ini sedang berlayar. Kapal perang semuanya memiliki logo peradaban Rock Sprite. Pesawat luar angkasa ini adalah pesawat luar angkasa jarak jauh yang diciptakan oleh peradaban Batu Sprite. Eksterior mereka tampak seperti pesawat luar angkasa pertambangan yang membengkak dengan senjata utama pesawat luar angkasa adalah ion cannon ringan dan partikel cannon. Peradaban sistem bintang hanya akan dapat bergerak di sekitar sistem bintang jika mereka mengandalkan teknologinya sendiri, dan bahkan jika mereka memiliki Stargate dari peradaban yang lebih tinggi, peradaban sistem bintang perlu membangun pesawat ruang angkasa khusus untuk melakukan interperjalanan Starfield. Sumber daya dan energi akan menjadi penghalang besar antara pesawat luar angkasa perjalanan jarak pendek dan jarak jauh. Bagi peradaban sistem bintang, pesawat ruang angkasa jarak jauh sangat berharga, dan kesulitan membangunnya jauh lebih sulit daripada pesawat ruang angkasa jarak pendek. Untuk mengangkut Evolutionary Totems dari Black Star Army di Starfield tetangga, ras Rock Sprite mengirimkan armada jarak jauh. Armada mereka sebelumnya disergap oleh organisasi emas darah dan benar-benar dimusnahkan. Armada ini adalah gelombang kedua dari pesawat luar angkasa mereka, yang telah melakukan perjalanan dengan hyperdrive selama beberapa waktu dengan meminjam Stargate sebelum mencapai pangkalan tentara bintang hitam. Setelah perjalanan panjang, armada ini akhirnya kembali ke Sea of Star Spirits. Di ruang komando kapal, seorang komandan Rock Sprite menginstruksikan dengan ekspresi serius, semuanya, tetap waspada. Armada jarak jauh kami sebelumnya disergap di sekitar perbatasan Sea of Star Spirits. Kami telah menerima berita tentang wilayah operasi musuh. Laporkan setiap anomali di radar kepada aku. Petik 2. Dimengerti, jawab kru di ruang komando dengan cemas.
Peradaban kelas Star Cluster dan di atasnya digunakan untuk perjalanan jarak jauh, tetapi bagi armada peradaban kelas sistem bintang, setiap perjalanan keluar dari wilayah mereka menunjukkan bahaya yang tidak diketahui. Setelah meninggalkan perbatasan mereka, mereka tidak lagi memiliki perlindungan armada peradaban mereka, dan itu seperti memasuki laut dalam. Pasukan penegak tidak akan turun dari langit, dan berbagai organisasi galaksi aktif di wilayah ini. Mereka tidak akan pernah tahu berapa banyak mata yang menatap mereka. Masih ada 18 hari lagi hingga Stargate kita berikutnya, dan kita akan dapat melewati 3 sistem bintang untuk meninggalkan wilayah perbatasan ini. Perbatasan adalah yang paling berbahaya, dan selama kami tidak bertemu musuh di wilayah ini, kami harus aman, kata komandan tersebut. Namun, tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya, alarm yang menusuk telinga berdering. Sinyal pesawat luar angkasa muncul di sekeliling mereka, dan mereka memasuki pengepungan yang telah disiapkan musuh. Lagi, siapa yang membocorkan keberadaan kita? Komandan itu mengertakkan gigi dan mengutuk dalam hatinya. Jika bukan karena bantuan Yang Mulia Bintang Hitam, kami pasti akan menderita kerugian besar kali ini. Para penyerang memiliki lebih dari 300 pesawat ruang angkasa dan dengan cepat mengepung mereka. Mereka segera mengaktifkan peralatan mereka untuk menghentikan hyperdrive dan mencegah mangsanya melarikan diri. Di andalan para penyerang, sebuah organisme bertubuh kristal besar mengambang di depan jendela ruang komando. Penampilan luarnya adalah kristal dengan banyak tepi, dan dia tidak memiliki anggota badan atau organ sensorik. Dia hanya memiliki 2 tentakel biru yang dibentuk oleh energi psikis yang bergoyang-goyang. Bentuk kehidupan kristal ini adalah pemimpin armada penyerang dan diberi nama Klansta. Dia adalah psikis tingkat bencana dan tentara bayaran berpengalaman dari organisasi emas darah. Dia pernah menjadi pengkhianat dari peradaban kristal bentuk kehidupan karena dia menyerap sejumlah besar energi mental rasnya sendiri untuk menjadi Calamity Grade Super. Karena itu, hadiah diberikan padanya, dan dia bergabung dengan organisasi emas darah beberapa tahun yang lalu. Pengepungan dengan cepat terbentuk, dan Klansta memanfaatkan energi psikisnya untuk membentuk gelombang suara untuk berkata, lepaskan gelombang radioaktif magnet untuk melemahkan perisai pertahanan musuh. Pasukan pelopor akan mendekati musuh dan memasuki pertempuran jarak dekat. Jangan membombardir mereka dari jarak jauh agar barang tidak rusak. Tujuan kami adalah merebut totem evolusioner. Petik 2. Organisasi emas darah telah mengincar totem evolusioner di pasar gelap. Belum lama ini, akun dengan hack peringkat kredibilitas mengeluarkan misi untuk merebut evolutionary totem dan mengungkap keberadaan armada Rock Sprite ini. Organisasi darah emas kemudian menerima misi dengan segera. Mereka tidak tertarik dengan hadiah misi, tujuan utama mereka adalah totem evolusi. Menyerahkan totem evolusi ke peradaban yang membutuhkan mereka akan memberi mereka lebih banyak uang, dan mereka bahkan akan bisa mendapatkan dukungan dari pendukung. Han Xiao memanfaatkan totem evolusi untuk mendapatkan dukungan politik yang besar, dan organisasi emas darah dan organisasi lain yang merebut totem evolusi ingin berbagi pengaruh ini. Tidak masalah jika mereka tidak dapat menyelesaikan misi, merebut totem adalah tujuan utama mereka. Namun, organisasi emas darah tidak berencana untuk menelan seluruh kumpulan totem untuk diri mereka sendiri. Mereka hanya perlu memberikan sebagian totem kepada majikan mereka dan mengklaim bahwa sisanya dihancurkan dalam pertempuran. Totem yang tersisa kemudian akan masuk ke saku mereka. Ini adalah praktik standar mereka. Karena perampokan selama beberapa bulan terakhir, peradaban yang membeli totem memastikan untuk menjaga rahasia. Karena itu, sangat jarang dijumpai informasi seperti itu di pasar gelap. Ada beberapa armada transportasi yang lokasinya ditemukan, dan misi ketenagakerjaan ini telah mengungkapkan keberadaan armada Rock Sprite. Karena organisasi emas darah sebelumnya telah merampok armada Rock Sprite, mereka memiliki tingkat kepercayaan tertentu terhadap informasi ini. Mereka juga mendapatkan organisasi intelijen besar di pasar gelap untuk memverifikasi informasi sebelum mengambil tindakan. Armada organisasi emas darah berkali-kali lebih besar daripada armada Rock Sprite, dan mereka seperti serigala yang mengelilingi sekawanan domba. Saat berikutnya, pulsa radioaktif dilepaskan dari armada Blood Gold Organization, dan perisai defensif dari armada Rock Sprite mulai berkedip-kedip. Denyut nadi radioaktif semacam itu dihasilkan oleh medan elektromagnetik yang kuat. Itu mampu mengganggu perisai elektromagnetik dan ion. Namun, itu tidak berguna melawan perisai energi psionik dan gelap. Namun, sebagian besar peradaban sistem bintang terutama akan menggunakan perisai elektromagnetik dan ion. Jarak antara kedua belah pihak dengan cepat menyusut, dan organisasi emas darah memanfaatkan rantai elektromagnetik mereka untuk mengunci ke pesawat ruang angkasa Rock Sprite. Gambar pesawat ruang angkasa yang sedang terkunci ditampilkan di ruang perintah. Laporkan, aku sudah naik ke pesawat ruang angkasa, dan semuanya terasa baik. Aku menuju ke ruang kontrol pesawat ruang angkasa, mengambil perlawanan di sepanjang jalan. Petik 2. Bagus sekali, jawab Klansta perlahan. Percepat, aku. Sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan apa yang dia katakan, layar di ruang perintah semua ditutup, dan semua orang terpana. Saat berikutnya, suara pertempuran yang intens dapat terdengar dari komunikator, diikuti oleh suara rangan yang menyedihkan. Serangan musuh. Ada pasukan lain di pesawat ruang angkasa. Petik 2.
Armorku tidak mendengarkan perintahku. Suara pertempuran berlangsung sebentar, dan komunikator itu terdiam. Pasukan garda depan benar-benar musnah. Semua orang di ruang komando tampak kehilangan, dan mereka memandang ke arah Klansta, menunggu perintahnya. Klansta juga kaget, dan ketika dia hendak mengatakan sesuatu, suara putih mendengung bisa terdengar dari layar di ruang komando. Berdengung. Saat berikutnya, siluet manusia yang dibentuk oleh noise putih muncul di layar dan mengeluarkan suara mekanis. Mengikuti perintah Tuhanku, aku mengambil alih wilayah ini. Kamu siapa? Hantu tanpa bentuk. Setelah itu, semua orang di ruangan itu mendeteksi anomali. Sesuatu sepertinya mengalir di bawah dinding paduan di sekitar mereka seolah-olah ular merayap di sekitar ruang komando mereka. Para anggota di ruangan segera menjauh dari dinding dan menatap dinding dengan ketakutan di mata mereka. Apa yang sedang terjadi, Ark? Sebelum mereka bisa menyelesaikan kalimat mereka, lantai logam di bawah mereka tiba-tiba berubah bentuk, dan pohon besi seperti kaktus tumbuh di tengah ruangan dengan banyak mayat tergantung dari cabang-cabang. Ledakan. Klansta melepaskan kekuatan psikisnya yang kuat dan menghancurkan pohon besi itu. Paduan yang hancur kemudian runtuh ke tanah dan diserap kembali ke tanah seperti cairan. Setelah itu, ruang perintah berubah sape, dan dinding paduannya sepertinya telah berubah menjadi daging, berkontraksi ke dalam. Seluruh ruangan menjadi hidup. Klansta segera menggunakan kekuatan psikisnya untuk menghancurkan jendela dan memasuki ruang angkasa. Baru setelah itu dia bisa melihat apa yang sedang terjadi. Seluruh pesawat ruang angkasa tampaknya telah diubah menjadi partikel nano, dan paduannya dicetak seperti tanah liat. Beberapa pesawat luar angkasa di sekitarnya juga memiliki fenomena yang sama. Klansta kaget. Hantu tak berbentuk adalah salah satu senjata Rasul. Dia memiliki virus nanopartikel infektif yang dapat hidup di paduan atau mesin apapun untuk mengendalikannya. Pada saat yang sama, ia mampu mengubah paduan menjadi partikel nano dan menjadi satu dengan partikel-partikel itu untuk meningkatkan massa tubuhnya. Pada saat yang sama di armada Rock Sprite, gelombang hitam tentara mekanik bergegas keluar. Tentara mekanik ini dengan mudah menghancurkan banyak pesawat luar angkasa dari organisasi emas darah. Setelah melihat lambang tentara bintang hitam pada prajurit mekanik, Klansta segera mengerti apa yang sedang terjadi dan jatuh dalam keputusasaan. Bintang hitam. Setelah menyadari siapa musuhnya, Klansta kehilangan semua motivasi untuk melawan. Ghost tak berbentuk memimpin armada jarak jauh untuk mengawal armada Rock Sprite. Dengan kekuatan Han Xiao saat ini, dia akan dapat dengan mudah memusnahkan beberapa ratus kapal perang organisasi emas darah bahkan tanpa menggunakan keturunan Lord. Pertempuran itu tidak menegangkan, dan semua musuh menjadi tawanannya. Klansta juga tidak punya tempat untuk melarikan diri. Bahkan jika dia berada di Calamity Grade, dia tidak berdaya melawan pasukan mekanik. Dia ditangkap, dan energi mentalnya dibatasi. Tanpa energi psikisnya, dia bahkan akan membutuhkan bantuan jika dia ingin bangun. Setelah pertempuran, kesadaran Han Xiao turun ke pesawat luar angkasa organisasi emas darah lengkap melalui jaringan kuantum, dan dia menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Orang-orang ini benar-benar mengambil umpannya. Tuhan, aku menyelesaikan perintahmu. Lantai ruang komando kemudian berubah menjadi sosok manusia, dan sosok manusia itu berlutut di tanah. Ini adalah hantu tanpa bentuk. Tubuh utamanya terbuat dari nanopartikel, dan dia bisa eksis dalam berbagai bentuk. Sulit bagimu, Han Xiao mengujinya. Aku akan mengurus sisanya. Dalam sekejap mata, kesadaran Han Xiao menembus jaringan kuantum pesawat luar angkasa dan menyusup ke database organisasi emas darah. Dalam jaringan kuantum, jarak fisik kehilangan semua makna. Di mata mekanik Beyond Grade A, firewall organisasi emas darah dipenuhi dengan celah di mana-mana. Tidak lama kemudian, Han Xiao membuka matanya di markas tentara bintang hitam, dan dia tersenyum. Menemukannya. Tuhan, apa yang harus kami lakukan dengan para tawanan? Ghostless Ghost bertanya. Mereka bukanlah sesuatu yang baik. Jalankan semuanya. Oh, selain dari bentuk kehidupan kristal itu. Bawa dia kembali padaku. Aku ingin melihat apakah aku dapat memeras jus apapun. Bubuk kristal darinya, Han Xiao menjawab dengan santai dan keluar dari jaringan kuantum. Dia kemudian memilih keberadaan 3 eselon atas organisasi emas darah dan mengirim datanya ke pejabat dinasti Crimson yang bertanggung jawab atas totem. Anggota organisasi emas darah sangat misterius dengan keberadaan mereka tidak diketahui. Tapi selama Han Xiao mengarahkan pandangannya pada mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Jika misi ini ditugaskan kepada para pemain, itu akan sangat menantang bagi mereka, dan mereka harus menemukan petunjuk dari sekeliling. Namun, itu adalah masalah yang mudah baginya, dia hanya membutuhkan satu petunjuk untuk menggali semua kecerdasan. Setelah menyerahkan intelijen, pemberitahuan muncul di antarmukanya. Garis bawah. Peringatan telah selesai. Kamu telah menerima 15 juta pengalaman, 1000 poin kontribusi dinasti Crimson, X1 hadiah acak. Garis bawah. Tidak lama kemudian, dinasti itu membalasnya. Terima kasih atas kecerdasan kamu, Yang Mulia Bintang Hitam.
Ini masalah kecil. Bagaimana rencanamu untuk menghadapi mereka bertiga? Petik 2. Haha, Yang Mulia, kamu menanyakan yang sudah jelas. Itu benar, menggunakan metode seperti itu untuk menemukannya bukanlah metode yang berlebihan. Han Xiao Taiyang menambahkan, bagaimana dengan ini? Biarkan aku mengurus salah satunya. Petik 2. Karena kamu tertarik, dinasti tidak memiliki masalah dengan itu. Baik-baik saja maka. Dia kemudian menutup telepon, dan Han Xiao mengirim intelijen itu ke Lothair. Lothair telah bergabung dengan ketentaraan 1,5 tahun yang lalu, tetapi dia tidak memiliki banyak pekerjaan sepanjang waktu. Lagi pula, tentara tidak benar-benar memiliki misi pembunuhan yang harus dia lakukan, jadi ini adalah kesempatan baginya. Han Xiao berencana untuk membiarkan Lothair keluar dan berolahraga sedikit agar keterampilan membunuhnya tidak menjadi berkarat. Lebih jauh, setelah setahun pengamatan, dia merasa bahwa Lothair sekarang cukup dapat dipercaya untuk mendirikan organisasi pembunuh di luar. Rencananya ini bisa dimajukan. Aku akan segera berangkat, jawab Lothair segera. Dia tidak peduli tentang alasan di balik pembunuhan itu. Setelah 1,5 tahun interaksi, dia sudah mempercayai Han Xiao dan memiliki kesan yang baik tentang tentara. Sama seperti Han Xiao membuat Lothair membunuh target, final divisi berlanjut seperti biasa. Setelah serangkaian pertempuran, 8 tim teratas di Sateret Star Ring sudah terbentuk. Dinasti memperoleh kejuaraan ketiga mereka dan menciptakan era kejuaraan 3 kali mereka. Di antara 4 guild besar, dinasti selalu menempati peringkat pertama dan tidak memiliki kekurangan yang jelas. Runner-up pertama adalah Temple of God, dan meskipun para penggemar Temple of God dianggap puas, orang yang lewat tidak bisa membantu tetapi meratapi iba. Kesan Temple of God menjadi lemah selama pertempuran eksternal tercetak jauh di dalam hati mereka, dan mengirim Temple of God ke Liga Internasional berarti bahwa Cina memiliki satu tim yang kurang. Posisi kedua adalah Long Sky. Meskipun kinerja mereka tidak bagus di pertandingan divisi, mereka masuk ke Liga Internasional dan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia apa yang bisa mereka lakukan. Runner-up ketiga adalah River Valley. SWAT Frenzied, Evil SWAT, dan Maple Moon adalah inti dari tim, dan kekuatan mereka tidak kurang dari 3 tim pertama. Keempat tim ini akan berpartisipasi di Liga Internasional. Dari 4 guild besar, terong goreng dengan ikan sekali lagi melewatkan kesempatan untuk berpartisipasi di Liga Internasional. Dikatakan bahwa bos terong goreng dengan ikan merasa bahwa nama tim mereka tidak cukup menguntungkan dan ingin mengubah nama tim. Mereka saat ini mencari pendapat dari publik, dan nama-nama yang disarankan semuanya seperti hidangan di menu. Tanpa menyebutkan penggemar terong goreng dengan ikan yang menghibur diri dalam kepahitan mereka, mayoritas pemain mendukung 4 tim yang berhasil masuk ke Liga Internasional. Mereka memiliki keuntungan besar dalam versi ini. Kelas mekanik telah menjadi terkenal, dan banyak peristiwa besar di Sateret Star Ring meningkatkan keuntungan dari tentara bintang hitam. Karena itu, para pemain Tiongkok sangat percaya diri untuk tampil sebagai juara. Para pemain level dewa di klub semuanya berada dalam kondisi puncaknya, dan semua pemain menaruh ekspektasi besar pada tim Tiongkok. Mereka menantikan mereka menampilkan kecemerlangan mereka di Liga Internasional. Di singles, Maple Moon masuk ke 8 besar. Di musim ini, 4 dari 8 teratas adalah anggota kelas mekanik, dan mekanika akhirnya menebus kelemahan mereka dalam 2 versi pertama. Pemeringkatan untuk 8 wilayah lainnya juga telah dirilis. Sebagian besar tim adalah tim biasa yang berhasil mencapai Liga Internasional seperti Devil, Ki, dan Thunderbolt Python dari Amerika, Tulip dan Anggur dari Prancis, Rose Knight dari Inggris, Hydra dan Vagrant dari Jepang, Kimchi dan Samsung Bomb dari Korea, Tomahawk dari Swedia, Sayap dari Polandia, Pedang Kaisar Putih dari Rusia, dan Kangaroo Boxing dari Australia. Banyak dari tim ini adalah wajah-wajah yang akrab dari Liga Internasional sebelumnya. Ada total 36 tim di Liga Internasional, dan mereka dibagi menjadi 3 divisi. Susunan divisi benar-benar membuat para pemain Cina bersemangat kali ini. Kumpulan terkuat dari tim luar negeri semuanya ditarik ke divisi A, dan hanya kuil dewa yang ditarik ke divisi itu. Karena musim biasa bergantung pada akumulasi poin, akan sulit untuk memisahkan selisih poin dengan terlalu banyak tim kuat di divisi ini. Dengan demikian, banyak dari tim luar negeri yang kuat tidak akan dapat tiba di final. Long Sky dan Dinasti masuk ke divisi B dengan hanya beberapa tim kuat seperti Hydra, Rose Knight, dan Tomahawk. Kedua tim China adalah favorit untuk memenangkan kejuaraan, dan sangat mungkin bagi kedua tim untuk maju bersama. River Valley masuk ke divisi C, yang merupakan divisi terlemah dari ketiganya. Tugas acak tim benar-benar kebalikan dari musim sebelumnya. Namun, itu jauh lebih menguntungkan bagi tim Cina, dan sangat mungkin adegan 3 tim di 8 besar terjadi lagi. Para pemain Tiongkok sangat gembira dan hampir memicu petasan di Sateret Star Ring untuk merayakannya. Sedangkan untuk kuil dewa yang sial, para pemain Tiongkok tidak terganggu dan bahkan menertawakan mereka. Kamu dari Henan, mengorbankan kuil Tuhan untuk mendapatkan 3 slot di 8 besar, kesepakatan ini benar-benar manis. Petik 2. Kehidupan Lige dipenuhi dengan kegelapan, mengorbankan tim Nobes untuk meningkatkan kekuatan rata-rata Tiongkok. Berdoa di bawah bulan, apakah ini pacuan kuda Tianji? Pejabat perang senior, haha, kelompok yang luar biasa.
Di tengah suasana ceria, istirahat singkat setelah final divisi berakhir, dan Liga Internasional dimulai. Ada jutaan pemain yang menonton kompetisi dari forum dan mendiskusikan kompetisi dengan penuh semangat. Pertarungan pembuka Liga Internasional adalah pertarungan antara juara dan runner-up pertama dari musim sebelumnya, Long Sky vs Devil. Penggemar Long Sky dan pemirsa lainnya semua khawatir tentang pertempuran ini. Kinerja Long Sky selama kompetisi divisi tidak memuaskan, dan sangat mungkin bagi mereka untuk kehilangan pertempuran ini jika mereka menghadapi runner-up pertama sebelumnya. Sementara itu tidak banyak kehilangan satu pertempuran, itu akan mengurangi semangat tim. Kedua belah pihak menggunakan Dungeon Crystals untuk memasuki medan perang. Tim Long Sky dilengkapi dengan baju besi yang memiliki lambang tentara bintang hitam. Berbagai jenis baju besi semua memiliki tujuan mereka sendiri, dan ini mirip dengan iklan gratis. Meskipun peralatan iblis juga sangat kuat, mereka tidak terlihat seragam seperti Long Sky. Sebagai perbandingan, Long Sky merasa lebih seperti pasukan yang tepat. Ketenaran Black Star Army tidak lagi terbatas pada Shattered Star Ring, dan negara-negara lain semua tahu bahwa Black Star Army adalah faksi pemain terbesar di Shattered Star Ring. The Black Star Army memiliki monopoli lengkap dan merupakan faksi pertama yang memberikan para pemain kesempatan untuk menyeberangi Starfield. Di hati berbagai pemain, cincin bintang hancur itu mirip dengan wilayah tentara bintang hitam. Biasanya, hanya peradaban universal atau Superstar Cluster Civilization yang memiliki hak istimewa untuk diakui sebagai penguasa Starfield. Meskipun kekuatan Black Star Army jauh dari dibandingkan dengan dua faksi ini, ketenaran mereka di antara para pemain tidak kurang dari peradaban universal. Tirai ke Liga Internasional ditarik, dan Long Sky mengungkapkan taring mereka untuk bertarung dengan iblis. Dalam hal ini, Long Sky adalah kebalikan dari Temple of God. Mereka begitu-begitu dalam pertempuran internal tetapi sangat ganas dalam pertempuran eksternal. Long Sky mengalahkan iblis dengan selisih kecil selama musim sebelumnya, tetapi kali ini, karena peningkatan ke kelas mekanik dan beberapa pemain dari klub-klub iblis berubah, perbedaan antara kedua pihak melebar, dan Long Sky meraih kemenangan pertama mereka di Liga Internasional. Para pemain Cina semua bersorak kegirangan. Musim biasa Liga Internasional kemudian dibuka dengan banyak pertempuran sengit setiap hari. Peringkat hanya stabil setelah mereka bertarung di paruh pertama musim. Karena banyaknya tim kuat di divisi A, sangat sulit bagi para pemain divisi itu untuk mendapatkan kemenangan yang luar biasa, dan poin mereka tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, peringkat tidak menampilkan kekuatan tim yang tepat. Misalnya, tim seperti Iblis, Tulip, Kunci, dan Pedang Kaisar Putih tidak berhasil masuk ke 4 besar. Dinasti dan Long Sky bersenang-senang di divisi B dan berhasil mendapatkan tempat pertama dan keempat. River Valley memanen banyak poin di divisi C dan berhasil meraih posisi kedua. Di antara 4 besar, hanya tempat ketiga adalah Kimchi Korea, yang juga anggota divisi C. Bagi para pemain Tiongkok, situasinya sangat baik, dan kuil Tuhan, yang disalahgunakan, sepenuhnya diabaikan. Keuntungan besar dari tim Cina bukan hanya karena pengelompokan tetapi juga karena Capture the Flag dan 2 mode penjara bawah tanah ditambahkan ke dalam kompetisi. Mode-mode ini jauh lebih cocok bagi seorang mekanik untuk memamerkan keahlian mereka, yang memberi Long Sky, Dynasty, dan River Valley keuntungan besar. Kekuatan PIF mereka jauh lebih tinggi daripada tim internasional lainnya, yang memungkinkan skor mereka ditarik ke depan. Ada alasan lain. Ruang bawah tanah yang dipilih di musim biasa tidak akan menjadi ruang bawah tanah dari masing-masing wilayah tim yang berpartisipasi untuk memastikan bahwa tim tidak memiliki perbedaan informasi. Dengan demikian, tim-tim Cina tidak akan mengalami ruang bawah tanah sesat Black Star Army. Adapun teman-teman mereka dari luar negeri, mereka secara pribadi dapat menikmati kehidupan biasa para pemain di Shattered Star Ring. Kesulitan ruang bawah tanah yang dikeluarkan oleh Han Xiao tidak pada tingkat yang sama dengan ruang bawah tanah tingkat tertinggi di daerah lain. Shattered Star Ring adalah satu-satunya wilayah yang memiliki ruang bawah tanah Beyond Greta. Di bawah pelecehan Han Xiao, para pemain Tiongkok terbiasa dilecehkan dan bisa menghadapi ruang bawah tanah tingkat tinggi dari daerah lain dengan mudah. Itu seperti berlibur ke mereka. Sebaliknya, tim-tim dari daerah lain disalahgunakan sampai-sampai mereka ingin muntah ketika melawan ruang bawah tanah tentara bintang hitam. Dibunuh di tempat adalah hal biasa, dan waktu mereka dihabiskan di penjara bawah tanah biasanya akan menjadi waktu klip intro. Apakah ini ruang bawah tanah bagi pemain untuk menyelesaikan? Apakah ada kebutuhan untuk membuat tingkat kesulitan jadi sesat? Selama penjara Black Star Army dipilih, para penggemar dari tim lain akan berteriak kesakitan. Tim akan mati terlalu cepat, dan tidak ada yang perlu ditonton sama sekali. Selama paruh kedua musim reguler, mungkin karena perbedaan besar dalam poin, semua tim menyerah, dan tim Cina tidak ditargetkan oleh tim lain seperti pada musim sebelumnya. Long Sky, Dynasty, dan River Valley menstabilkan posisi mereka di 8 besar, dan tidak mungkin bagi mereka untuk keluar dari 8 besar. Setelah akhir pertandingan final, peringkat tersebut diselesaikan. River Valley mendapat tempat pertama dengan anggota lainnya, Kimchi, Dynasty, Hydra, Long Sky, Devil, Ki, dan Tomahawk.
China memiliki 3 tim yang masuk 8 besar lagi dan mempertahankan kejayaan mereka dari musim sebelumnya. Selanjutnya, itu adalah 3 tim yang sama yang berhasil masuk ke 8 besar sebelumnya. Dinasti dan Long Sky adalah klub yang mapan, jadi tidak perlu menyebutkannya. River Valley adalah klub yang baru terbentuk yang berhasil masuk 8 besar 2 kali berturut-turut. Status mereka di antara para pemain telah disemen, dan ada kemungkinan bagi mereka untuk menjadi Super Guild baru. Kuil Tuhan tidak memiliki nasib dengan final, tetapi tidak ada yang merasa kasihan pada mereka. Perhatian semua orang hanya pada pemenang. Kali ini, pertarungan di final jauh lebih baik daripada musim sebelumnya. Selama musim kedua, karena pertarungan yang buruk, tim-tim Cina perlu saling bertarung 2 kali. Dinasti dan River Valley sama-sama tersingkir oleh tim Tiongkok. Menurut skor saat ini, tempat pertama River Valley akan menghadap Tomahawk, tempat ketiga Dinasti akan menghadap Iblis, dan tempat kelima Long Sky akan menghadap Hydra. Pertarungan ini membuat semua pemain bersorak kegirangan. Dibandingkan dengan nasib buruk mereka di musim sebelumnya, mereka benar-benar diberkati oleh Dewi Keberuntungan kali ini. Setelah musim reguler Liga Internasional selesai, tanggal untuk final internasional ditetapkan. Lothair dikirim oleh Han Xiao ke Starfield lainnya, dan setelah akhir musim reguler, Han Xiao menerima pesan Lothair. Tujuan diselesaikan. Pesan itu termasuk gambar korban, dan dijaga dengan bersih. Dia hanya memberikan kecerdasan, dan Lothair bisa bekerja sendiri tanpa bantuan apapun. Dinasti Crimson juga telah menyingkirkan 2 eselon atas darah emas organisasi lainnya. Dengan 3 eselon atas mati, semua eselon atas dari organisasi emas darah terkejut. Organisasi darah emas tidak bisa lagi duduk diam setelah menjadi sasaran dinasti Crimson dan tentara bintang hitam. Di beberapa ruang konferensi rahasia organisasi emas darah, lebih dari 10 eselon atas bertemu melalui proyeksi jarak jauh. Mereka terdiri dari organisme dari berbagai ras. Semua yang hadir di ruangan ini bukanlah karakter biasa dan terkenal di daerah masing-masing. Sebagian besar dari mereka memiliki karunia tinggi yang diberikan oleh berbagai peradaban, dan kemampuan tempur mereka tidak lemah di Calamity Grade. Mereka sekarang adalah pemimpin organisasi emas darah dan memiliki berbagai pasukan di bawah komando mereka. Mereka jarang mengambil tindakan secara pribadi dan berstatus semi-pensiun. Aku yakin semua orang memahami situasi kami saat ini. Dinasti Crimson dan Tentara Bintang Hitam telah mengambil tindakan terhadap kami. Marlowe, Van Chesna, dan Indir telah dibunuh, kata pemimpin organisasi emas darah dengan nada muram. Pemimpin Blood Gold saat ini adalah organisme pria dan anggota dari Federasi Cahaya. Dia adalah makhluk elit yang menjalani pengujian genetik sebelumnya. Penampilannya sangat ganas, dan dia saat ini berada di puncak hidupnya. Dibandingkan dengan orang lain yang hadir, latar belakangnya sangat bersih, dan dia bukan orang yang dicari. Dia adalah seorang elit yang dibesarkan oleh pemimpin sebelumnya dari organisasi emas darah. Ketika pemimpin sebelumnya meninggal, dia mengambil alih posisi sebagai pemimpin, dan sudah 30 tahun sejak itu. Organisasi emas darah adalah organisasi yang cukup tua, dan dia adalah pemimpin ke-12. Keberadaan pasar gelap galaksi bahkan lebih tua dari beberapa sistem bintang atau bahkan peradaban gugus bintang. Manajer telah berubah berulang kali, dan organisasi emas darah hanya mengambil peran sebagai manajer pasar gelap 200 tahun yang lalu. Kasihan Marlowe, aku masih berhutang padanya 7.203.050 enas. Dia benar-benar pria yang baik dan meninggal pada saat terbaik. Seekor cumi-cumi seperti eselon atas mengusap matanya untuk mengeluarkan air mata. Ini bukan waktunya bercanda. Dinasti Crimson jelas mencoba menakut-nakuti kita dengan membunuh eselon atas organisasi kita dan menghukum kita karena mencuri barang sekutu mereka. Mereka ingin kita mundur dan tidak lagi memikirkan tentang evolusi totem. Masalahnya, bagaimana berita tentang eselon atas bocor? Kata salah satu anggota Andor Birace. Pemimpin Blood Gold kemudian berkata, Armada Klan Star bertemu dengan pasukan mekanik Black Star beberapa waktu yang lalu, dan Black Star seharusnya mengambil tindakan secara pribadi untuk menemukan eselon atas. Biasanya kita menakuti orang lain, tetapi kali ini, beberapa kekuatan yang lebih tinggi mengarahkan pandangan mereka pada kita. Dinasti Crimson dan Tentara Bintang Hitam tidak mudah terprovokasi, dan kita harus mempertimbangkan bagaimana kita harus menghadapinya. Petik 2. Tentara Bintang Hitam berada jauh di Sateret Star Ring, dan ancaman yang mereka berikan terbatas. Selanjutnya, Tentara Bintang Hitam hanya sedikit lebih menonjol di cincin bintang hancur dan tidak memiliki kekuatan di bidang bintang lainnya. Skala mereka tidak bisa dibandingkan dengan kita, hanya Black Star yang sulit dihadapi. Untuk saat ini, kita tidak perlu mempermasalahkannya. Dinasti harus menjadi fokus utama kami, kata seorang pria mirip bajak laut dengan janggut besar. Aku setuju, pemimpin Blood Gold mengangguk. Organisasi emas darah mereka memiliki operasi di 3 bidang bintang, dan skala mereka bahkan lebih besar daripada Tentara Bintang Hitam. Di mata mereka, Tentara Bintang Hitam tidak perlu ditakuti, mereka hanya perlu takut pada Black Star saja. Sikap ketat dinasti Crimson lah yang benar-benar membuat mereka khawatir. Federasi dan gereja lah yang mendekati kami. Jika kita terus merebut totem evolusioner, dinasti Crimson pasti akan melawan.
Tapi jika kita berhenti, Federasi dan Gereja akan meninggalkan kita, pemimpin Blood Gold berkata perlahan. Aku menentang campur tangan dalam Evolutionary Totem saat itu. Kami tidak lebih dari bidak catur dalam pertempuran antara tiga peradaban universal. Nasib kami tidak lagi di tangan kami saat kami bergabung. Kita seharusnya beroperasi dengan sikap rendah hati, salah satu eselon atas menggerutu. Federasi dan Gereja datang untuk mencari kita. Menurut kamu, apakah mereka memberi kita kesempatan untuk menolaknya? Kita masih memiliki harapan untuk maju jika kita memeluk paham mereka, tapi kita akan kehilangan segalanya jika kita menolak mereka, pemimpin Blood Gold berkata dengan dingin. Manajer pasar gelap, kamu bahkan tidak perlu memikirkannya. Kami perlahan-lahan akan menjadi merek pasar gelap yang tidak signifikan. Kelompok Enari menunggu untuk dimusnahkan. Sejak saat mereka datang untuk menemukan kami, mustahil bagi kami untuk menghindari masalah ini. Petik 2. Pasar gelap galaksi memiliki banyak manfaat, dan setiap manajer adalah tiran dalam berbagai operasi abu-abu. Di antara para pengelola pasar gelap, yang memiliki otoritas terbesar adalah pengelola bisnis pialang. Mereka menggunakan berbagai cara untuk membujuk peradaban yang berbeda untuk memberikan perlindungan kepada manajer lainnya. Jika organisasi emas darah berani menimbulkan kemarahan Federasi dan Gereja, akibat dari masalah ini tidak akan mempengaruhi mereka sendirian. Jika manajer lain dari pasar gelap akhirnya terpengaruh, mereka akan menendang organisasi emas darah keluar dari pasar gelap dan tidak memberi mereka perlindungan atau dukungan. Karena pihak lain telah memilih mereka, organisasi abu-abu yang tidak dilindungi oleh hukum galaksi tidak perlu bermimpi untuk menjaga netralitas. Dunia tidak begitu nyaman. Peradaban universal sama tirani seperti biasanya. Ini adalah tragedi organisasi abu-abu yang tidak dilindungi oleh hukum galaksi. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan? Federasi dan Gereja tidak akan hanya menonton karena kita semua dibunuh, bukan? Petik 2. Tepat pada saat ini, dua proyeksi lagi muncul di ruangan itu dengan mengenakan seragam Federasi dan Gereja. Aku telah berbicara dengan Federasi dan Gereja tentang masalah ini. Pemimpin Blood Gold berdiri dan berkata, biarkan aku memberimu pengantar. Keduanya adalah utusan Federasi dan Gereja. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, utusan Federasi Cahaya melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu repot-repot memperkenalkan kami. Mari langsung ke intinya. Federasi Cahaya sudah tahu tentang harga yang telah kamu bayarkan dan menyatakan simpati kami. Karena itu, kami akan memberikan perlindungan kepada eselon atas dari organisasi emas darah. Kami diam-diam akan membawa kalian semua ke Abyss of Stars dan Silver Arm. Dinasti Crimson dan Tentara Bintang Hitam tidak akan bisa menyentuh kamu di wilayah kami. Kalian semua dapat terus mengontrol organisasi dari jarak jauh dan mengumpulkan lebih banyak totem evolusioner. Kami akan memberi kalian sumber daya juga. Petik 2. Tongkat 10.000 dewa adalah irisan antara Federasi dan Gereja. Namun, itu tidak menghentikan mereka untuk bekerja sama untuk evolusi totem. Bagaimanapun, evolutionary totems melibatkan peningkatan gen seluruh peradaban mereka. Itu memiliki signifikansi strategis yang sangat besar. Di depan keuntungan, tidak ada yang namanya musuh selamanya. Namun, kedua belah pihak jelas tidak rukun. Setelah mendengar itu, eselon atas dari organisasi emas darah semua menghela nafas lega. Mereka hanya akan bisa menjadi bidak catur dengan nyaman jika keamanan mereka sendiri dilindungi. Saat itu juga, eselon atas dari Andor Birace berkata, maafkan aku karena terus terang, tapi aku punya pertanyaan. Merampok evolusi totem yang dibeli peradaban lain adalah metode yang sangat tidak efisien. Jika kita merampok terlalu banyak peradaban, situasi yang sama mungkin akan terjadi, dan Black Star tidak akan mengizinkan kita untuk terus merampok pelanggannya. Utusan Federasi Cahaya tersenyum dan mengangguk. Kamu benar, ini bukan solusi jangka panjang. Merampok saja tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Apa rencanamu? Petik 2. Setelah Elsbeth ditangkap, metode pembuatan evolutionary totem ditemukan. Cara paling efektif untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan merebut kubus evolusi dari Black Star. Kata seorang anggota eselon atas organisasi emas darah dengan kilatan dingin di matanya. Kamu benar, tapi metode ini tidak akan berhasil untuk saat ini, kata utusan Gereja Arcane dingin. Dengan hadirnya evolutionary totem, kepentingan strategis Evolution Cube jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Jika kita merebut Evolution Cube, tidak akan ada ruang untuk negosiasi seperti pertempuran di planet Laitos, dan saat kita berhasil, itu berarti perang. Sampai saat-saat terakhir, 3 peradaban kita belum dimulai perang dan biarkan orang lain mendapatkan keuntungan dari samping. Selain itu, menurutmu apakah berurusan dengan Black Star semudah itu? Mudah bagi kamu untuk mengatakannya. Jika bukan karena kami mengetahui tentang keberadaan evolutionary totem, apakah menurut kamu kami akan mengambil risiko menyinggung dinasti dan memulai pertempuran di planet Laitos? Kami telah mencoba sebelumnya, dan masih ada beberapa Beyond Great As yang disegel di Spacetime Ember. Apakah kamu ingin mencobanya? Petik 2. Tidak. Eselon atas itu benar-benar tidak bisa berkata-kata dan terbatuk-batuk dengan canggung. Benar-benar lelucon. Black Star adalah pembangkit tenaga listrik sejati di galaksi, dan Calamity Grade biasa seperti aku bahkan tidak berada di level yang sama dengannya. Utusan Federasi Cahaya mengangguk dan berkata, dia benar.
Kami tidak bermaksud mengambil risiko mencuri Evolution Cube saat ini. Itu akan menjadi pilihan terakhir kita. Masih ada pendekatan lain untuk kami lakukan saat ini. Itu untuk membuat dinasti mengizinkan Black Star menjual totem secara terbuka. Petik 2. Apakah ini benar-benar mungkin? Pemimpin Blood Gold bertanya dengan ragu. Situasinya saat ini seperti ini. Black Star sepertinya tidak keberatan menjual Evolutionary Totem secara publik, tetapi karena dia berasal dari faksi Crimson Dynasty, dia tidak dapat mengambil risiko menyinggung sekutunya dan menjual totem secara pribadi. Jadi, kita seharusnya tidak mengarahkan pandangan kita pada Black Star tetapi pada dinasti Crimson. Selama Crimson Dynasty menyerah, kita akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan totem dalam jumlah besar. Ada beberapa cara bagi kita untuk memaksa dinasti Crimson menyerah. Menekan mereka dengan kekerasan, bertukar keuntungan, bekerja sama untuk menekan mereka. Kamu juga harus tahu tentang gaya dinasti. Ini akan menjadi mimpi pipa untuk menekan mereka dengan paksa, dan kita pasti akan menderita kerugian besar jika kita ingin bertukar keuntungan dengan mereka. Dinasti tidak akan setuju kecuali kita memberi mereka keterampilan dan sumber daya teknologi inti kita. Karena itu, kita hanya bisa memilih untuk bekerja sama untuk menekan mereka dari sisi ekonomi, perdagangan, politik, dan keamanan. Organisasi emas darah kamu akan menjadi bagian dari rencana ini. Dinasti Crimson telah menginvestasikan sejumlah besar sumber daya untuk mengembangkan dunia berkedip, dan mereka akan dilemahkan di area lain. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk menekan mereka, dan kita akan mampu memaksa dinasti untuk berkompromi. Petik 2. Salah satu eselon atas kemudian gemetar. Apakah tidak apa-apa untuk memberitahu kami rahasia semacam itu? Tidak ada yang dirahasiakan tentang masalah ini. Dinasti tahu bahwa ini akan terjadi pada hari mereka memutuskan untuk tidak menjual totem evolusioner secara terbuka. Lagi pula, kamu bekerja sama dengan kami, dan tidak ada salahnya memberitahu kamu tentang rencana kami, kata utusan Federasi Cahaya dengan santai. Pemimpin Blood Gold kemudian mengerutkan kening. Bagaimana jika rencananya tidak berhasil? Utusan Federasi Cahaya lalu mencibir dengan dingin. Jika dinasti menolak untuk menyerah, kami harus mempertimbangkan untuk mencari sumbernya. Industry of Star Spirits adalah markas besar grup keuangan tanpa batas. 4 sosok duduk mengelilingi meja di ruang tamu pribadi bos grup keuangan. Aku mendengar bahwa anggota eselon atas organisasi emas darah dibunuh baru-baru ini. Federation of Light and Archanature tidak akan mengabaikan mereka setelah membuat mereka bekerja untukmu, kan? Petik 2. Sorokin menyesap minumannya dan menaksir 3 lainnya di meja. Setiap orang yang hadir adalah tokoh besar di luar kelas A yang dapat dengan mudah mengguncang berbagai organisasi besar. Salah satunya adalah Kaisar Mekanik Manison, yang muncul dalam pertemuan dengan pembawa acara mekanik. Yang lainnya adalah Doppelganger dari Void Overlord, Kasui dari Gereja Arcane. Yang terakhir adalah salah satu pelindung pasar gelap galaksi, Borutan, Beast Ancestor. Ketiganya memiliki identitas yang sama. Mereka adalah pemegang saham dari grup keuangan tanpa batas. Masalah sekecil itu tidak ada hubungannya denganku, kata Manison dengan tenang. Borutan memiliki tubuh yang besar, dan dia mengambil cangkirnya dengan tangan berbulu. Dia menuangkan semua minuman ke mulutnya sebelum berkata, aku baru saja menerima kabar bahwa organisasi emas darah telah bertemu dengan utusan federasi dan gereja. Mereka sudah mencapai kesepakatan. Petik 2. Dengan besarnya pasar gelap galaksi, mereka alami sekutu memiliki Beyond Greta untuk mendukung mereka. Sebagian dari manajer pasar gelap galaksi adalah organisasi Beyond Greta. Pasar gelap galaksi adalah organisasi sekutu untuk melindungi keuntungan dari faksi jahat dan bukan milik satu orang. Ada banyak Beyond Greta di belakangnya, dan Borutan adalah salah satunya. Mata Sorokin kemudian menyipit mendengar itu. Jika aku tidak salah memahami kata-kata kamu, organisasi di belakang kamu bertiga berencana untuk bergandengan tangan. Bisa dibilang begitu. Suara Kasui memiliki perasaan yang halus. Kami juga mencari kamu karena masalah ini. Kamu bisa memperlakukan kami sebagai utusan. Petik 2. Sorokin memainkan cangkir di tangannya dan berkata dengan tenang, aku tidak ingin mengganggu masalah ini. Apakah kamu tidak tertarik dengan Evolutionary Totems? Suara Borutan bergemuruh seperti guntur. Tidak, aku yakin setiap organisasi di alam semesta tertarik dengan Evolutionary Totems, kata Sorokin tanpa ekspresi. Tapi menurut pemahaman aku tentang tentara bintang hitam, campur tangan terburu-buru dalam masalah ini akan menjadi risiko besar. Aku tidak suka membuat kerugian. Petik 2. Manison mengangguk sebagai jawaban. Aku mengerti. Kamu tidak hanya memiliki kesepakatan bisnis dengan federasi dan gereja tetapi juga dengan dinasti. Kamu tidak ingin menyinggung pihak manapun. Grup keuangan tanpa batas kamu berbeda dari organisasi abu-abu tersebut dan dilindungi oleh hukum. Kamu memiliki hak untuk tetap netral. Petik 2. Betul sekali. Ini masalahnya, jawab Sorokin. Haha, jangan khawatir. Kami tidak akan meminta kamu melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan. Pembawa acara Manison terkekeh. Oh, lalu, apa yang bisa aku bantu? Petik 2. Kami berharap grup keuangan tanpa batas untuk berinvestasi di Satelit Starling dan bersaing dengan tentara bintang hitam menggunakan sarana bisnis yang tepat.
Ini hanya masalah kecil bagi grup keuangan tanpa batas. Jika kamu tidak mengarahkan pandangan kamu pada evolutionary totems, dinasti tidak dapat mengganggu bisnis kamu. Petik 2. Sorokin mengangkat alisnya dan bertanya, mengapa kamu ingin aku melakukannya? Ini adalah bagian dari rencana kami untuk menekan dinasti. Pendapat Black Star Army akan memengaruhi strategi dinasti untuk menangani evolutionary totems. Kita harus membuat Black Star tahu bahwa dia tidak bisa berpikir untuk menelan bisnis sebesar itu sendirian. Tentu, selain urusan resmi ini, aku juga punya konflik kepentingan kecil dengannya, kata Manison tenang. Sorokin kemudian terkekeh dan berkata, jadi, ternyata Kaisar Mekanik juga memiliki konflik dengan Bintang Hitam. Aku juga punya dendam pribadi dengannya. Petik 2. Apakah itu berarti kamu setuju? Aku pasti harus menghormati pandangan 3 pemegang saham. Namun, tidak akan mudah untuk merebut bisnis tentara Bintang Hitam, kata Sorokin dengan nada serius. Aku melakukan penelitian aku tentang tentara Bintang Hitam sebelumnya. Perkembangan mereka pesat, dan mereka mengelola beberapa lusin operasi berbeda. 4 operasi utama mereka adalah misi kerja bersenjata, operasi penambangan untuk peradaban lokal, eksplorasi dunia berkedip, dan penjualan evolutionary totems. Maafkan aku karena terus terang, tetapi 3 yang terakhir adalah bisnis khusus yang sulit dimasuki orang luar. Sulit untuk memberikan pukulan berat pada operasi intinya, dan grup keuangan tanpa batas kita hanya dapat melakukannya di area lain. Syukurlah, tentara Bintang Hitam baru ada sekitar 20 tahun atau lebih, dan fondasi mereka tidak terlalu stabil. Namun, ini masih membutuhkan banyak investasi. Pada akhirnya, apa keuntungan aku melakukannya? Petik 2. Manison kemudian melambaikan jarinya, dan layar virtual muncul. Daftar panjang terpampang di layar. Sumber daya, dukungan politik, dan banyak lagi. Semua detailnya tertulis di dalam dokumen. Kamu hanya perlu mengambil risiko dinasti Crimson mengurangi kerjasama mereka untuk kamu. Namun, kami berada di era antar bintang, dan dinasti tidak akan dapat memutuskan semua hubungan dengan kamu sepenuhnya. Kamu bisa mendapatkan hubungan bisnis yang lebih dalam dengan 2 peradaban universal lainnya. Kamu percaya pada keuntungan dan resiko. Aku yakin kamu akan mampu membuat pilihan yang tepat. Aku dapat memberi kamu waktu 1 bulan untuk mempertimbangkan masalah ini, dan kamu dapat membalasnya nanti. Petik 2. Aku tidak butuh waktu lama. Aku dapat memberimu jawaban sekarang. Sorokin tersenyum. Kedengarannya seperti rencana yang bagus. Pada satelit kedua markas tentara Bintang Hitam adalah Training Ground 001. Ini adalah plaza pelatihan yang jauh lebih besar dari ruang pelatihan dan dapat mendukung pertempuran skala besar. Selanjutnya, itu dibangun dengan paduan tarik tinggi dan mampu bertahan dari serangan yang bahkan lebih kuat. Itu dibangun seperti stadion olahraga berbentuk oval dengan atap mekanis besar yang menutupi medan perang. Atapnya dibuat menggunakan layar mimikri nano dan bisa mensimulasikan berbagai medan perang. Ada jalur kargo di bawah tanah yang terhubung ke gudang pelatihan tentara mekanik. Han Xiao duduk di samping sambil menonton pertempuran terjadi. Lagi, Faidin, Reynolds, dan yang lainnya ada di sampingnya, baik berdiri atau duduk. Pada saat ini, ada pertempuran hebat yang terjadi di tempat latihan. Beberapa pintu keluar untuk tentara mekanik terbuka dari tanah, dan aliran pelatihan mekanik yang tak ada habisnya keluar dari mereka. Ada ksatria, binatang mekanis, Hooting Silk Shuttles, dan banyak jenis tentara mekanik lainnya yang menyerang kedua individu di tengah-tengah tempat latihan. Pertarungan ini adalah pertarungan kelas D, dan prajurit mekanik semuanya kelas rendah. Mereka menggunakan bubuk mesiu dan senjata elektromagnetik, dan seluruh tanah hangus hitam dari pertempuran yang intens. Salah satu dari 2 sosok di medan perang mengenakan armor mekanik hitam yang berat sementara yang lain memiliki perisai magis yang melayang di sekitarnya. Mereka adalah Nero dan Tomar. Setelah belajar dari Reynolds selama beberapa tahun, Nero sekarang berada di kelas B. Selain pelajaran teori, Reynolds juga telah mengatur beberapa pelatihan tempur. Nero masih muda, dan tubuhnya masih dalam tahap pubertas. Tetapi karena dia telah mengkonsumsi darah naga spiritual berbintang dan ramuan kekuatan hidup yang diberikan kepadanya oleh Aurora, aktivitas selnya sangat tinggi, dan fisiknya sebanding dengan orang dewasa. Selain itu, kekuatan pasukan mekanisnya juga telah melampaui grade-nya saat ini. Setelah 2 tahun pelatihan mendalam, miliknya, Middle Grade Mechanical Sense telah berubah menjadi High Grade Mechanical Sense di bawah bantuannya Advanced Look Glow. Dia tidak diizinkan menggunakan senjata apapun yang diberikan kepadanya oleh Han Xiao selama pelatihan, dan semua peralatan yang dia gunakan telah dibuat olehnya secara pribadi. Di bawah dorongan dari kekuatan mekanisnya, senjatanya bisa melepaskan kekuatan yang kuat, dan tentara mekanik semua diledakkan menjadi besi tua olehnya. Han Xiao telah pergi untuk menonton pertempuran sehingga dia bisa memeriksa kemajuan Nero. Tomar juga merupakan karakter level protagonis yang memiliki look glow dan memiliki bakat luar biasa dalam sihir. Mantra bahwa mage biasa akan membutuhkan 7 hari untuk belajar membawanya kurang dari 1 hari untuk dipahami. Kecakapan belajarnya menakjubkan, dan ia tumbuh dengan cepat di bawah pengawasan lagi. Dia juga seorang talenta yang memiliki banyak potensi. Ledakan.
Han Xiao mengelus dagunya ketika dia menyaksikan pertempuran dan berkata kepada Reynolds, kemampuan mekaniknya tidak terlalu buruk, tapi kemampuan tempur dekatnya begitu-begitu. Saat binatang mekanik mendekatinya, dia akhirnya menjadi bingung. Ini adalah hasil dari kurangnya pengalaman. Petik 2. Ini pengawasan aku. Aku hanya mengarahkan pandangan aku pada pembelajaran mesin tetapi mengabaikan keterampilan tempur dekatnya. Aku pasti akan meningkatkan pelatihannya pada pertarungan jarak dekat, kata Reynolds dengan tenang. Tingkatkan itu sangat, kata Han Xiao dengan suara yang dalam. Tapi kamu tidak bisa mengabaikan pelatihan permesinannya. Dimengerti. Bennett, yang hadir dengan menggunakan proyeksi jarak jauh, mengungkapkan senyum puas. Faden tidak tahan lagi dan berkata tanpa daya, kelemahan seorang mekanik adalah pertarungan jarak dekat. Black Star, tidak semua mekanik bisa sama dengan kamu. Jangan terlalu berharap terlalu tinggi. Petik 2. Han Xiao tertawa menanggapi. Mimpi diperlukan, dan tidak buruk untuk memiliki harapan yang lebih tinggi padanya. Dia benar-benar bahagia di dalam hatinya. Neros Mechanical Sense sudah mencapai tingkat tinggi, dan itu masalah waktu sebelum dia mendapatkan Perfect Mechanical Sense. Perbaikan Tomar juga sangat luar biasa. Setelah berpikir sebentar, Han Xiao menepuk pundak lagi. Kamu telah mengajarinya dengan baik. Apa gunanya itu? Suatu hari, dia, petik 2. Wajah Han Xiao menjadi gelap, dan dia menutupi mulut lagi. Kamu bisa diam sekarang. Tidak terlalu lama kemudian, amunisi Nero habis, dan sihir Tomar habis. Semua prajurit mekanik berhenti bergerak, dan pelatihan berakhir. Keduanya kemudian kembali ke galeri sambil terengah-engah dan tertutup keringat. Han Xiao tersenyum dan memuji mereka. Tidak buruk. Yang mulia Black Star telah melatih kamu dengan baik, tambah Bennett. Dalam beberapa tahun, aku tidak akan cocok untukmu. Menerima pujian dari ayahnya dan Han Xiao, wajah Nero memerah, berseri-seri dengan bahagia. Setelah melihat itu, Han Xiao mengangguk. Dia sangat mementingkan Nero bukan hanya karena dia menginginkan Perfect Mechanical Sense, tetapi juga karena dia berharap Nero akan tumbuh menjadi pilar baru tentara. Setelah memuji mereka sebentar, mereka semua naik ke pesawat ruang angkasa dan kembali ke markas. Setelah 2 tahun dicerna, tentara bintang hitam telah stabil, dan ada beberapa benteng satelit lagi di sekitar markas untuk menahan anggota tentara yang baru. Setelah kembali ke kantornya, Sylvia datang untuk menemukannya. Guru, banyak orang bertanya kepada aku kapan pesta Black Star akan diadakan tahun ini. Han Xiao berpikir sejenak sebelum berkata, bagaimana kalau dalam beberapa bulan kita bisa mulai mengeluarkan undangan. Petik 2. The Black Star Army sudah mengadakan 2 jamuan untuk mengundang semua orang yang bekerja sama dengannya untuk menggunakan Evolution Cube. Perjamuan itu menjadi semakin khusyuk dan berpengaruh. Banyak organisasi berharap memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun hubungan dengan peradaban kelas yang lebih tinggi, dan itu disebut Black Stars Party. Itu dalam hubungan kompetitif dengan Partai Tyrant. The Evolution Cube tidak hanya membawa mereka uang tetapi memberi Black Star Army kesempatan untuk berekspansi ke bidang lain. Tentara memiliki citra merek yang kuat, dan ada beberapa organisasi di Starfield yang dapat bersaing dengan tentara. Manfaat totem evolusi menciptakan efek bola salju yang memungkinkan tentara bintang hitam untuk memperkuat dirinya sendiri. Setelah 2 tahun dicerna, operasi tentara bintang hitam telah stabil, dan mereka mulai terlihat sedikit lebih seperti kelompok keuangan. Karena evolusi totem, ada semakin banyak pihak yang bekerja bersama dengan tentara bintang hitam. Pengaruh partai Black Star tumbuh, dan mereka secara bertahap menjadi faksi baru. Jika dia melepaskan batasan pada evolutionary totem, keuntungan yang diperoleh akan meningkat berkali-kali lipat, tetapi tekanannya juga akan meningkat. Han Xiao masih puas dengan situasi saat ini. Tekanan bisnis totem evolusi ada pada dinasti, dan tentara dapat menghindari lebih dari 90% risiko. Baiklah, aku akan pergi dan menyiapkan undangan. Ada sesuatu yang lain. Sebuah organisasi yang tidak bekerja sama dengan kami ingin berpartisipasi dalam Partai Black Star. Petik 2. Partai Black Star hanya akan mengundang mereka yang bekerja sama dengan kita, dan kita bisa menolak yang lainnya. Ini adalah aturan yang kami tetapkan sejak lama. Mengapa kamu membawa masalah ini sekarang? Petik 2. Karena pihak lain adalah orang penting, jadi aku tidak bisa mengambil keputusan. Jadi, aku datang untuk mencari pendapat kamu. Petik 2. Han Xiao mengangkat alisnya, sedikit tertarik. Siapa pihak lainnya? Grup keuangan tanpa batas. Setelah mendengar itu, Han Xiao berhenti dan berpikir keras. Grup keuangan tanpa batas Sorokin. Kedua belah pihak memiliki beberapa konflik sebelumnya. Sorokin pernah mengirim organisasinya untuk menyelidiki para pemain tentara dan telah diperingatkan oleh Han Xiao. Sudah lebih dari 2 tahun sejak itu, jadi siapa yang tahu tujuan apa yang dimiliki pihak lain untuk tiba-tiba berpartisipasi dalam partai Black Star-nya? Apa alasan mereka? Han Xiao bertanya. Grup keuangan tanpa batas ingin memiliki kerjasama bisnis dengan tentara kita dan mengatakan bahwa itu terkait dengan dunia yang berkedip. Mereka tahu bahwa dinasti akan memberikan sekutu mereka beberapa wilayah dan ingin bekerja sama dengan kami. Petik 2. Aku melihat, itu masuk akal, kata Han Xiao.
Meskipun kelompok keuangan galaksi tidak bisa menjadi kelompok pertama yang menikmati manfaat dari dunia berkedip, bayang-bayang mereka dapat dilihat dalam rencana pembangunan masa depan. Manfaat dari Starfield baru sangat kaya. Apakah kelompok keuangan tanpa batas ingin mengambil inisiatif? Meskipun alasannya dapat dipercaya, Han Xiao masih waspada terhadap grup keuangan tanpa batas karena konflik mereka sebelumnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kirim undangan kepada mereka jika itu masalahnya. Beritahu mereka bahwa aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan Sorokin. Petik 2. Liga Pro akan selesai dalam beberapa bulan, dan Han Xiao tidak takut grup keuangan tanpa batas menciptakan masalah. Bertemu dengan pihak lain akan bermanfaat baginya. Dimengerti, aku akan mengurusnya. Sylvia mengangguk dan meninggalkan ruangan. Han Xiao kemudian menuang minuman beralkohol untuk dirinya sendiri dan minum sambil menjalankan bisnisnya. Dia berhasil menemukan waktu untuk membuka forum setelah beberapa saat. Hari ini adalah putaran pertama final internasional, yang merupakan yang terbaik dari 5 kompetisi. Babak pertama adalah River Valley melawan Tomahawk, dan tingkat pemirsa pertandingan menetapkan rekor baru lagi. Dengan 3 tim Tiongkok masuk ke 8 besar, para pemain dari Satellite Star Ring semuanya sangat bersemangat. Cara mereka melihatnya, jika Dinasti, Long Sky, dan River Valley semua mampu memenangkan babak pertama, akan ada 3 tim China di 4 besar. Pada saat yang sama, sebagian dari para pemain yang tidak menganggap tinggi tim-tim Cina tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas bahwa ketiga tim tersebut akhirnya akan kalah di babak pertama, dan tidak ada satu tim pun yang bisa masuk ke dalam 4 teratas. Di final, semua tim tidak akan lagi menyembunyikan kartu truf mereka, dan kompetisi akan lebih intens dari sebelumnya. Han Xiao juga cukup ingin tahu tentang peringkat yang tim Cina bisa raih babak ini. Tim River Valley dan Tomahawk memasuki planet yang tertutup hutan untuk medan perang mereka. Pepohonan setinggi awan dan menutupi langit. Hanya sedikit cahaya yang bisa menembus dedaunan yang padat. Kedua tim muncul di bagian hutan yang berbeda, dan penonton dapat beralih ke sudut pandang yang berbeda dari para pemain dan tim. Semoga beruntung, River Valley. Singkirkan Tomahawk. Petik 2. Tempat pertama vs tempat ke-8. Permainan mudah. Petik 2. Ayo Maple Moon. Format finalnya adalah yang terbaik dari 5, dan mereka harus bertarung dalam 5 pertandingan setiap ronde. Kelima babak tersebut adalah pertarungan tim, pertarungan arena, perebutan bendera, kompetisi Dungeon, dan pembuatan Dungeon. Hitung mundur 1 menit berakhir, dan babak pertama final dimulai. Kedua tim langsung beraksi. Maple Moon dari River Valley mengeluarkan bola terkompresi, yang berubah menjadi stasiun pangkalan seperti pagoda. Itu digunakan untuk mencegah musuh mendeteksi keberadaan mereka dan juga untuk membingungkan musuh. Logo Tentara Bintang Hitam bersinar di stasiun pangkalan. Itu adalah produk Tentara Bintang Hitam, dan kualitasnya terjamin. Di sisi lain, Tomahawk juga mulai menyembunyikan keberadaan mereka, namun mereka malah menggunakan alat gaib. Pemimpin Tomahawk, Kapten Viking, mengeluarkan bulungan sihir hitam dengan tulisan emas bersinar di atasnya. Dia kemudian merobek bulungan itu, dan energi magis yang padat mengalir keluar untuk menutupi seluruh tim Tomahawk. Bukankah ini bulungan penyihir berdaulat? Han Xiao juga melihat pertempuran di forum dan mengangkat alisnya saat melihat itu. Bahan yang digunakan untuk membuat bulungan ajaib sangat langka, dan mampu menyimpan sihir yang lebih kuat. Itu perlu dibuat dengan tangan, dan Han Xiao telah melihat lagi membuat satu sebelumnya. Setidaknya mantra tingkat Grandmaster akan terukir pada gulungan itu, dan itu adalah item yang mahal. Tomahawk jelas sangat kaya bagi mereka untuk menggunakan gulungan semacam itu untuk mengukir mantra penyembunyian. Sekarang sudah final, semua tim mengeluarkan kartu truf mereka, kata Han Xiao dengan penuh minat. Tidak ada tim yang akan menahan apapun di final internasional dan akan bermain habis-habisan. Situasi seperti itu hanya akan membawa lebih banyak variabel dalam pertempuran. Kekuatan berbagai tim akan mengalami perubahan besar, dan akan sulit menggunakan kinerja tim sebelumnya untuk memperkirakan kekuatan mereka. Strategi yang berbeda harus dibuat berdasarkan bidang tempat mereka bertarung. Karena mereka berada di hutan lebat, penting bagi mereka untuk menyembunyikan diri dan menjadi yang pertama mendeteksi musuh. Setelah menyembunyikan lokasi mereka sendiri, kedua tim mulai mencari musuh. River Valley memanfaatkan radar multi-elemen sementara Tomahawk memanfaatkan mantra sihir yang memiliki banyak mantra pendeteksi aura berbeda. Karena budaya mereka, Tomahawk lebih suka menggunakan sihir. Kedua belah pihak bergerak maju perlahan, dan suasana semakin tegang seiring berlalunya waktu. Seorang komentator Tiongkok kemudian mulai menggambarkan pertempuran tersebut di forum. Baiklah, kedua tim sudah memasuki medan perang. Terlihat bahwa peta mini tersebut terbagi menjadi 16 wilayah. Daerah pojok kiri atas adalah A1, dan kanan bawah adalah D4. Kolom harus diberi nomor 1-4 sedangkan baris diberi huruf A sampai D. River Valley saat ini di A3, yang berada di atas peta, sedangkan Tomahawk di C1, yang ada di sisi kiri bawah peta. Mari kita lihat rute mana yang akan mereka pilih. Oh, memang, kedua belah pihak telah menggunakan perangkat terbang. Petik 2. Salah satu anggota Tomahawk tergolong ras burung, dan ia melebarkan sayapnya hingga terbang ke angkasa. Di sisi lain,
Maple Moon melontarkan beberapa bola terkompresi ke langit, yang berubah menjadi tentara terapung, berpatroli di udara dengan kecepatan tinggi. Bagi para pemain pada tahap saat ini, terbang sangatlah mudah. Namun, karena pepohonan menghalangi mereka, terbang tidak memberi mereka banyak keuntungan. Dengan teknologi kompresi, jauh lebih mudah untuk membawa serta mesin, dan kecepatan penyebaran seorang mekanik juga meningkat pesat. Di versi sebelumnya, itu akan mustahil bagi Maple Moon untuk membawa beberapa lusin mesin yang berbeda atau dengan mudah menggunakan mesinnya dengan lambaian tangannya. Pasukan terbang dari kedua belah pihak menemukan satu sama lain dengan sangat cepat, dan anggota dari Tomahawk dengan mudah menghancurkan tentara mekanik terapung, yang tidak memiliki dorongan kekuatan mekanik. Komentator segera berseru, "Oh, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran singkat dan intens. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan kedua belah pihak selanjutnya." Sepertinya Tomahawk telah memilih untuk menggunakan strategi serangan jarak jauh dan menyerang ke lokasi pengintai mereka. Bagaimana dengan River Valley? Mereka tampaknya telah memahami lokasi musuh dan saat ini berputar-putar. Pemain Maple Moon telah menyiapkan sejumlah besar ranjau dan perangkap mekanis di sepanjang jalan. Dia mencoba membuat seluruh medan perang menjadi wilayahnya sendiri. Selama seorang mekanik diberikan cukup waktu, dia akan dapat memperluas keuntungan geografisnya. Tomahawk saat ini di sisi pasif. Petik 2. Strategi River Valley berkisar pada kelas mekanik, dan kapten mereka sendiri, Frenzied Sword, adalah seorang mechanical pugilis. Setelah Maple Moon bergabung dengan mereka, strategi mereka menjadi lebih licik. Tomahawk dihantam dengan sangat cepat, dan mereka menginjak ranjau yang ditanam Maple Moon. Setelah serangkaian ledakan, lautan api menelan hutan. Belum lagi yang lainnya, dalam hal kerusakan saja, kelas mekanik adalah nomor satu yang tak terbantahkan. Dengan pihak lain masuk ke dalam jebakan, River Valley tidak lagi bersembunyi dan mengubah rute mereka untuk menyerang secara langsung. Anggota Tomahawk semuanya memiliki baju besi magis, tetapi dibandingkan dengan produk tentara, baju besi magis mereka kalah. Frenzied Sword mengacungkan pedangnya dan menebas formasi musuh. Tim mereka kemudian menjatuhkan Tomahawk setelah membayar harga dua anggota dan mengklaim kemenangan pertama mereka. Para pemain Tiongkok semuanya dalam suasana hati yang baik setelah kemenangan. Haha, bukankah sudah kubilang, River Valley pasti akan menekan Tomahawk. Posisi mereka di musim reguler bukan hanya untuk pertunjukan. Petik 2. Anggota Tomahawk pernah mengalaminya secara pribadi. Dengan bergabungnya adik kecil Maple Moon, River Valley jauh lebih kuat dari sebelumnya. Adik kecil benar-benar kuat, dia memiliki karakter tapi tetap lembut. Aku sekarang adalah penggemar beratnya. Kapan dia akan keluar dengan album? Petik 2. Bibi Rainy Kim sudah menjadi wanita tua. Dia tidak semuda atau secantik adik kecil Maple Moon. Maaf, tapi aku akan mengubah selera aku. Bukannya kamu tidak cukup baik, tapi pandanganku terlalu tinggi. Petik 2. Melupakan istri lamamu setelah menemukan simpanan baru. Di tengah celoteh para penonton, kedua tim beristirahat sejenak dan memulai arena pertarungan. Tomahawk mengirim pemain biasa untuk menyelidiki tim musuh, tetapi River Valley benar-benar mengirimkan Frenzied Sword sebagai pemain pertama mereka. Setelah memenangkan pertarungan tim, kapten mereka muncul pertama kali di arena, dan mereka jelas bermaksud untuk menekan pihak lain dalam hal aura. Para pemain bisa merasakan kepercayaan River Valley dari pengaturan mereka. Komentator segera menembak dengan cepat seperti senapan mesin. Kapten River Valley, Frenzied Sword, meminta untuk bertarung di pertempuran pertama di arena. Meskipun dia tidak berhasil masuk 16 besar untuk tunggal, dia menduduki peringkat ke-18 di reguler internasional. Dia mungkin bisa masuk final jika dia sedikit lebih beruntung. Mari kita saksikan pertarungannya sekarang. Oh, seperti yang aku harapkan. Frenzied Sword dengan mudah menghabisi lawannya. Seorang mekanik pugilis memiliki kelebihan baik sebagai mekanik maupun pugilis, dan kelas ini memiliki keuntungan besar di musim ini. Petik 2. Frenzied Sword melawan musuh secara langsung tanpa menghindar atau bersembunyi. Dia membuang sekelompok bola terkompresi untuk membentuk berbagai jebakan mekanis sehingga jalur lawannya akan dibatasi. Kemampuan kontrol dari seorang pugilis mekanik jauh lebih tinggi daripada pugilis normal. Setelah dengan mudah mendekati musuh, Frenzied Sword melepaskan serangkaian serangan dan menghancurkan kesehatan musuhnya dalam waktu kurang dari 1 menit. Dia kuat dan tampan. Meskipun dia bukan lagi seorang pugilis, Frenzied Sword masih seanggun sebelumnya. Tomahawk tidak bisa lagi duduk diam, dan Kapten Viking keluar berikutnya. Itu adalah pertarungan kapten versus kapten. Kapten Viking adalah seorang pugilis, dan dia melepas baju besi beratnya untuk mengaktifkan semua buff-nya dari keadaan tanpa baju besi. Prasasti magis dapat dilihat di seluruh tubuhnya untuk memberinya pertahanan dan pemulihan. Mengaum, darah segar dan kemuliaan, Kapten Viking meraung gila. Frenzied Sword berdiri di hadapannya dan memiliki ekspresi terdiam di wajahnya. Dia memang seorang pugilis, ketahanannya yang tidak tahu malu benar-benar tinggi. Petik 2. Tepat pada saat ini, sosok berotot bisa dilihat di belakang Kapten Viking, dan menghilang dalam sekejap. Setelah itu, otot Kapten Viking mulai membengkak, dan api pugilis di tubuhnya meledak. Penggemar baru bisa dilihat di panel statusnya.
Kapten Viking memanfaatkan kartu panggil karakter. Komentator kemudian tersentak, mengamuk dari Clan of Glory. Plus 50% kerusakan jarak dekat, plus 30% perlawanan fisik, 400 STR, 200 DEX, plus 20% kesehatan, plus 40% kecepatan gerakan, dan tambahan 300 kerusakan frost untuk setiap serangan. Ini sebenarnya berlangsung selama 30 menit. Kartu panggil karakter ini sangat kuat. Petik 2. Obrolan langsung meledak dengan komentar. Pihak lain menggunakan kartu panggil karakter. Kemenangan sekarang sudah mengudara. Petik 2. Mari kita lihat apakah Frenzied Sword memiliki kartu panggil karakter yang kuat. Jika tidak, dia mungkin akan kacau. Petik 2. Kartu panggil karakter sangat langka, dan bahkan lebih sulit untuk mendapatkan kartu panggil karakter dari karakter yang kuat. Semua pemain profesional memperlakukan mereka sebagai kartu truf mereka. Sekarang mereka berada di final, tidak satupun dari mereka akan memiliki kartu truf seperti itu. Hanya ada satu wilayah yang memiliki lencana tentara bintang hitam, evolusi, jadi masuk akal untuk melarangnya. Namun, kartu panggil karakter berbeda, dan setiap pemain memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Jadi, itu tidak dilarang, tetapi ada beberapa batasan. Efek dari kartu panggil karakter tidak dapat dilanjutkan ke ronde berikutnya. Bahkan jika Kapten Viking mencapai kemenangan total di arena dengan efek dari kartu panggil karakter tidak berakhir, statusnya harus diperbarui, dan dia tidak akan dapat memberikan efek pada pertempuran, tangkap bendera. Kartu panggil karakter yang dimiliki pemain profesional jarang terjadi, dan itu adalah fitur yang membuat pertempuran lebih menarik bagi pemain biasa. Aturan seperti itu memberikan keseruan yang lebih besar pada pertempuran sambil mengurangi pengaruh kartu panggil karakter ke kompetisi. Lagi pula, setidaknya ada 15 putaran, dan kartu panggil karakter tidak bisa diperdagangkan. Itu akan dianggap sebagai skill jika seseorang bisa mengeluarkan 15 kartu summon karakter yang dikuasai. Setelah menyaksikan perubahan lawan, Frenzied Sword juga mengaktifkan kartu panggil karakter. Penampilan Ramatama kemudian muncul di belakangnya, dan semua orang menjerit saat mereka mengenali sosok itu. Wow, itu Black Star. Petik 2. Di sini. Seperti yang aku katakan, bagaimana mungkin Frenzied Sword tidak memiliki kartu panggil karakter? Petik 2. Aku ingat Frenzied Sword menggunakan kartu panggilan karakter bintang hitam di musim sebelumnya juga. Black Star sekarang menjadi Beyond Greta. Akankah efeknya sama? Semua pemain menjadi bersemangat. Mereka hanya dapat melihat tanda tanya saat melihat antarmuka Han Xiao dan hanya memiliki perkiraan kekuatan Han Xiao melalui ruang bawah tanah. Jadi, mereka benar-benar ingin tahu tentang kekuatannya. Penggemar baru kemudian dapat dilihat di panel status Frenzied Sword. Garis bawah. Karakter Summon Card, Black Star, Indestructible Body, kamu kebal dan akan menyerap 25% dari semua kerusakan. 60% dari kerusakan yang tersisa akan diubah menjadi energi, dan kamu dapat mengubah energi menjadi kesehatan dengan perbandingan 1:9. Kamu dapat memulihkan maksimal 35% kesehatan kamu setiap detik. Durasi, 10 menit. Garis bawah. Setelah melihat efek dari kartu panggil karakter, semua orang meledak kegirangan. WTF, kemampuan jahat macam apa ini? Petik 2. Tidak heran Black Star memiliki julukan seperti itu di alam semesta. Semua pemain tercengang. Meskipun kartu panggil karakter yang digunakan Kapten Viking sangat kuat, itu masih dapat diterima. Namun, efek dari kartu panggilan karakter bintang hitam benar-benar out pemahaman mereka, dan penonton terkejut. Apakah ini kekuatan Beyond Greta? Hanya satu kemampuannya yang begitu menakutkan. Kerusakannya tinggi, dia memiliki banyak antek, dan dia masih memiliki kulit yang tebal. Dengan kemampuan seperti itu, belum lagi sekarang, mereka mungkin tidak akan pernah bisa membunuh bos yang begitu menakutkan. Mengapa dia memiliki kartu panggil karakter aku? Han Xiao tertegun sejenak, dia tidak ingat pernah mengeluarkan misi seperti itu sebelumnya. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Frenzied Sword mungkin memperoleh kartu panggil karakter kosong dan menunjukkan kemampuannya. Baiklah, aku belum terlalu sering menggunakan bakat ini setelah promosi aku, jadi kamu menikmatinya dulu. Han Xiao menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dengan buff dari kartu panggilan karakter bintang hitam, Frenzied Sword meninggalkan lebih dari 80% pertahanannya dan berkonsentrasi untuk menyerang. Dia mengacungkan senjata mekanis jarak tertutupnya tanpa pengekangan apapun dan meledakkan kawah di permukaan arena. Kapten Viking menjadi menyedihkan dan hanya bisa berusaha menghindari semua serangan. Dia telah mengaktifkan kartu panggil karakter Berserk dengan maksud untuk melawan Frenzied Sword secara langsung, tapi dia sama sekali tidak dapat merusak musuh sama sekali. Setiap kali dia merusak musuh, kesehatan lawannya akan pulih pada detik berikutnya. Karena itu, Kapten Viking hanya bisa menyesuaikan strategi dan mengulur waktu. Ada batas waktu untuk kartu panggil karakter, dan meskipun pemulihan Frenzied Sword sangat ganas, kerusakannya tidak meningkat. Karena itu, Kapten Viking mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu sebanyak mungkin.
Semakin lama pertempuran ini berlangsung, semakin mudah bagi rekan satu timnya. Kapten Viking mengaktifkan keahlian khusus, dan kapak di tangannya berubah menjadi biru dan transparan seolah-olah telah berubah menjadi kapak yang terbuat dari es. Kerusakan fisiknya akan diubah menjadi kerusakan es sehingga kecepatan Frenzied Sword akan diturunkan. Frenzied Sword mengabaikan semua serangan yang masuk dan menyerang ke depan tanpa henti. Mobilitas seorang pugilis mekanik jauh lebih tinggi daripada pugilis biasa, dan bahkan jika kecepatannya dibatasi, Kapten Viking tidak akan bisa melarikan diri darinya. Kaca. Dia menukar kapak paduan raksasa dan mengayunkannya dengan gila. Dang dang dang. Kapak paduan dengan kekuatan mekanik yang mengelilinginya bentrok dengan kapak seperti es berulang kali. Percikan merah dan embun beku biru bisa terlihat terbang ke segala arah, dan gelombang energi tak berbentuk akan dikirim setiap kali senjata mereka bertemu. Mereka berdua adalah Super Grade B, jadi efek spesial dari pertarungannya cukup bagus. Kapten Viking hanya bisa mencoba yang terbaik untuk bertahan selama mungkin, dan kesehatannya turun menjadi 40% dengan sangat cepat. Sebaliknya, Frenzied Sword masih berada di puncaknya, dan setiap serangannya akan tetap berada di puncaknya. Mendering. Tepat pada saat ini, tanah di bawah kaki Kapten Viking tiba-tiba terbuka, dan seekor laba-laba bawah tanah melesat dari tanah. Gelombang listrik besar dilepaskan, yang berkumpul di bawah kaki Kapten Viking. Kapten Viking merasa kakinya mati rasa, dan dia memasuki status pembatasan gerakan sementara. Di tengah pertempuran yang kacau, Frenzied Sword diam-diam telah melepaskan beberapa laba-laba mekanik dan melepaskan kemampuan kontrol untuk membatasi mobilitas musuh. Seorang mechanical pugilis memiliki banyak trik di lengan bajunya dan seperti kombinasi antara master senjata dan master senjata tersembunyi. Jumlah skill kontrol yang dimiliki seorang pugilis mekanik jauh melebihi pugilis biasa. Mengambil kesempatan itu, Frenzied Sword beralih ke tombaknya dan menyerang. Kapten Viking hanya bisa mengangkat kapaknya untuk memblokir serangan yang masuk. Mendering. Tombak itu berbenturan dengan kapak, dan percikan api berterbangan ke segala arah. Kapten Viking bisa merasakan kekuatan yang kuat datang dari kapak dengan getaran yang kuat termasuk di dalam tombak. Pihak lain jelas telah menggunakan keterampilan untuk melengkapi keahlian senjatanya. Kapaknya terlempar ke samping, dan dia dibiarkan terbuka lebar. Saat berikutnya, tombak mekanik tiba-tiba berubah bentuk dan pecah menjadi 4 kaki laba-laba. Kaki laba-laba kemudian menembus punggung Kapten Viking dan menempatkannya di tempat. Sepertinya tombaknya telah berubah menjadi cakar untuk menahan musuh di tempatnya. Pada saat yang sama, ujung tombak berubah menjadi laras, dan meriam ion dibebankan sambil membidik Kapten Viking yang tidak bisa bergerak. Swoosh! Sebuah meriam ion biru cemerlang ditembakkan dari larasnya dan menembus dada Kapten Viking. Frenzied Sword memanfaatkan kesempatan ini dan melepaskan combo yang brilian untuk menghapus sisa HP Kapten Viking. Karena kartu panggil karakter bintang hitam, ia mampu meninggalkan semua pertahanan dan fokus menyerang. Tanpa harus peduli dengan kesehatannya, serangannya diintensifkan dengan banyak lipatan, dan dia berani mengambil lebih banyak risiko. Combo ini benar-benar luar biasa. The Mechanical Pugilis kelas benar-benar mengesankan. Petik 2. Aku merasa seperti melatih Smurf Mechanical Pugilis. Berhenti bermimpi. Seorang pugilis mekanik profesional sama sekali berbeda dari pugilis mekanik seperti kamu. Seorang noob sepertimu seharusnya tidak punya mimpi seperti itu. Petik 2. Pemain berikutnya kemudian memasuki medan perang dan meniru Kapten Viking untuk mengulur waktu. Namun, itu sama sekali tidak berguna, dan Frenzied Sword menyingkirkan 3 orang berturut-turut. Dengan kartu panggilan karakter bintang hitam, daya tahannya menakjubkan, dan dia selalu memiliki inisiatif di tangannya. Para pemain Tiongkok menyaksikan dengan kegembiraan saat mereka menyaksikan Frenzied Sword menggunakan efek dari kartu panggilan karakter bintang hitam. Tiba-tiba, sebuah pertanyaan aneh muncul di kepala banyak pemain. Black Star adalah seorang mekanik, kan? Betul sekali. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan ini jauh lebih kuat daripada kehidupan yang diperkuat tingkat lanjut dari versi sebelumnya. Ini lebih terlihat seperti keterampilan inti dari seorang pugilis, bukan? Petik 2. Aku mengerti sekarang. Seorang mekanik tanpa ketahanan tidak memiliki jiwa. Petik 2. Aku mengerti sekarang. Jadi, ternyata menjadi tank adalah cara terbaik untuk bermain di kelas mekanik. Petik 2. Penonton Tiongkok mulai bercanda. Namun, Frenzied Sword tampaknya menggunakan kemampuan Black Star setiap musim, dan mereka secara pribadi menyaksikan bagaimana kartu panggilan karakter bintang hitam menjadi semakin jahat, dari peningkatan mesin Affinity di musim pertama hingga kehidupan yang diperkuat tingkat lanjut di musim kedua. Sekarang, itu adalah tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Setiap musim mewakili peningkatan besar. Mungkin ini dianggap mereka sedang menonton ketika Black Star menjadi terkenal. Banyak pemain tidak bisa menahan perasaan seperti ini dan memiliki rasa kepuasan sebagai saksi dari pembangkit tenaga listrik yang naik ke tampuk kekuasaan. Pertarungan yang tersisa benar-benar sepihak, dan pemain Tomahawk lainnya tidak repot-repot membuang-buang kartu truf lainnya. Frenzied Sword sendirian memusnahkan seluruh tim dan meraih kemenangan luar biasa lainnya.
Meski hanya muncul dalam waktu singkat, kemampuan mengerikan dari tubuh yang tidak bisa dihancurkan telah tertanam dalam ingatan para pemain. Semua orang sangat ingin tahu tentang kemampuan kekuatan lain yang dimiliki Black Star padanya. Dia selalu bisa mengejutkan mereka tanpa gagal. Melihat diskusi di forum, Han Xiao dapat memprediksi bahwa semua pemain akan pergi kepadanya jika mereka memiliki kartu panggil karakter kosong di masa depan. Setelah itu, pertempuran, tangkap bendera, menjadi panggung Maple Moon. Dia mendirikan benteng di awal pertempuran, dan Tomahawk harus menderita kerugian besar jika mereka ingin mencuri bendera mereka. Dengan demikian, jarak antara kedua belah pihak semakin besar. River Valley tidak memberi kesempatan kepada Tomahawk untuk membalikkan keadaan dan merebut kemenangan lagi. Setelah memenangi 3 putaran berturut-turut, kemenangan River Valley sudah terjamin. 2 Dungeon Battle berikutnya jauh lebih mudah, dan River Valley meraih kemenangan untuk ronde pertama mereka. Babak pertama final internasional sangat menarik, dan 8 tim tampil habis-habisan. Hasil ronde pertama membuat para pemain Tiongkok heboh. River Valley mengalahkan Tomahawk dengan skor 3-1, Dinasti mengalahkan Iblis dengan skor 3-1, dan Long Sky mengalahkan Hydra dengan skor 3-2. Ini berarti bahwa ketiga tim Tiongkok berhasil masuk 4 besar. Skor mereka dari musim sebelumnya sudah spektakuler, dan mereka berhasil meningkatkan musim ini dan meraih 3 dari 4 tempat teratas. Satu-satunya orang kesepian yang tersisa adalah Amerika Ski. Dengan penentuan semifinalis, para pemain dari semua wilayah terkejut. Tak satu pun dari mereka yang menyangka performa pemain China itu begitu kuat musim ini. Mereka adalah Iblis. Tim-tim Tiongkok benar-benar menakutkan selama musim ini, dan Ki menjadi satu-satunya harapan para pemain dari seluruh wilayah lain. Terlepas dari wilayah Sate Red Star Ring, para pemain dari wilayah lain semuanya memiliki musuh yang sama dan berharap Ki akan mampu mengalahkan Raja Iblis besar dan memperoleh kemenangan. Dibandingkan dengan negara lain yang terlihat seperti sedang menghadapi perang yang putus asa, semua pemain Tiongkok merayakannya. Mendapatkan 3 dari 4 tempat berarti mereka dijamin mendapat tempat di final. Selain itu, ada peluang lebih tinggi untuk juara dan runner-up pertama berasal dari Tiongkok. Suatu kehormatan besar jika kedua tim di final berasal dari negara yang sama. Jika China bisa menjadi negara pertama yang mencapai prestasi seperti itu sama saja dengan menciptakan sejarah. Dengan demikian, semua pemain Tiongkok adalah sangat berharap. Ekspektasi para pemain lokal dan permusuhan para pemain asing membawa banyak tekanan kepada para pemain River Valley. Lawan yang ditarik Ki untuk semifinal adalah River Valley. Jika mereka mengalahkan Ki, semuanya akan baik-baik saja, dan River Valley akan menjadi orang yang menciptakan sejarah dan menemukan kesempatan mereka untuk menjadi Super Guild. Tetapi jika mereka kalah dari Ki, mereka akan menyia-nyiakan semua ketenaran yang telah mereka kumpulkan sepanjang musim ini. Ini adalah pedang bermata dua. Bagi semua pemain, pertarungan antara River Valley dan Ki seperti final musim ini. Selama River Valley menang, gelar juara pasti ada di tangan mereka. Dengan demikian, semua pemain di Sate Red Star Ring mulai mengumpulkan informasi tentang Ki dan menganalisis strategi musuh untuk memberikan intelijen kepada River Valley. Meskipun River Valley tidak selalu membutuhkan semua ini, tindakan penuh semangat mereka menghangatkan hati River Valley dan yang lainnya. Semifinal akhirnya dimulai, dan perhatian hampir semua penonton tertuju pada pertarungan antara Ki dan River Valley. Dalam hal kekuatan tempur individu, Ki memiliki pemain peringkat menengah dari Iblis dan keseluruhan kekuatan mereka pasti lebih unggul. Mereka pasti tidak biasa karena mereka bisa muncul sebagai pemenang dari divisi A. Pemimpin Ki adalah Key of Solomon, dan Frenzied Sword adalah lawan lamanya. Keduanya telah bertarung di season pertama, dan Key of Solomon kalah dari Frenzied Sword saat itu. Setelah dua versi, Key of Solomon juga meningkat. Pertarungan itu sangat intens sejak awal, dan 4 putaran berlalu dengan cepat. Skor saat ini adalah 2-2, dan pertandingan terakhir dimulai. Di babak final kompetisi, jarak tidak diperlebar di pertarungan tim dan arena, tetapi di babak tangkap bendera dan Dungeon, Maple Moon menunjukkan kekuatannya dan mengeluarkan semua kartu trufnya. Bahkan setelan mekanis Embryonic Void Dragon muncul, dan dia membantu timnya meraih kemenangan. Hasil akhirnya adalah 3-2, dan River Valley menang. Maple Moon memberikan kontribusi terbesar dan memiliki banyak penggemar baru. Di sisi lain, Dinasti dan Long Sky kembali bertarung seperti di season sebelumnya. Namun, hasilnya terbalik, dan Long Sky kalah dari Dinasti kali ini. Dua tim Tiongkok akan saling berhadapan di final, dan tonggak sejarah baru diciptakan untuk Liga Pro. Para pemain Tiongkok semua menghela nafas lega dan sangat puas. Karena Ki tidak berhasil masuk final, semua pemain luar negeri kecewa. Dengan China bertarung satu sama lain untuk kejuaraan, final tidak semenarik semifinal. Meskipun kedua tim Tiongkok menginginkan kemenangan, mereka tidak memiliki konflik apapun dan karenanya berjuang dengan stabil untuk meraih kemenangan. Sangat disayangkan River Valley kelelahan di semifinal, dan mereka jelas tidak dalam kondisi prima. Dinasti hanya bertarung 4 ronde di semifinal dan memiliki lebih banyak waktu untuk istirahat. Akhirnya,
River Valley kalah, dan dinasti merebut gelar juara. Kegembiraan dari Tiongkok meraih kemenangan tidak seperti musim sebelumnya, tetapi ada rasa kepuasan yang luar biasa. China sekarang memiliki tim-tim papan atas di kancah internasional, dan meski mendapatkan kemenangan pantas untuk dirayakan, itu bukanlah kejutan yang besar. Dibandingkan dengan kehidupan Han Xiao sebelumnya, tim Tiongkok tidak akan menantang tim lain akan datang untuk menantang mereka. Ini adalah kemuliaan Raja Iblis yang hebat, dan para pemain Tiongkok benar-benar puas tentang itu. Karena River Valley menyelesaikan tonggak sejarah bagi Tiongkok, semua pemain Tiongkok sangat pengertian terhadap mereka dan memberi semangat meskipun mereka kalah di final. Para pemain yang tidak terlalu memikirkan China sebelum kompetisi sekarang tidak bisa berkata apa-apa. Dengan China merebut kejuaraan dan runner-up pertama, para pemain berteriak kegirangan di forum, dan Han Xiao juga cukup senang. Namun, ini adalah masalah setengah baik dan setengah buruk baginya. Hasil Liga Pro akan mempengaruhi tindakan para pemain. Di versi berikutnya, ketika semua wilayah berkumpul di dunia berkedip, tim Tiongkok mungkin akan menjadi musuh publik, dan tentara bintang hitam mungkin akan diprovokasi oleh faksi pemain lain. Klub-klub asing itu pasti akan berkumpul bersama untuk merebut sumber daya, misi, dan wilayah dari Tiongkok. Versi 4.0 adalah versi bagi para pemain untuk naik ke panggung faksi universal. Han Xiao tidak akan meremehkan miliaran pemain dari daerah lain. Karena itu, dia harus membangun perusahaan besar di dunia berkedip selama periode pembaruan versi. Ini akan menjadi fondasinya untuk versi 4.0. Periode pembaruan versi ini akan menjadi kunci pengembangan aku. Han Xiao kemudian menutup forum dan mulai berpikir. Selama 10 hari ke depan, suasana yang menyenangkan memenuhi forum Sateret Starring. Ini adalah hasil terbaik China hingga saat ini, dan dinasti, River Valley, dan Long Sky menerima banyak pujian. Para pemain masih sangat bersemangat tentang Liga Pro, dan forum diisi dengan diskusi mereka tentang pertempuran yang mengasyikkan. Berbagai tim pasti akan melakukan berbagai kegiatan promosi setelah kompetisi, dan berbagai klub menyewa tempat di markas tentara bintang hitam untuk mengadakan sesi temu sapa dengan para pemain. Di akhir versi, perang saudara gulal yang diikuti para pemain juga akan berakhir. Liga Pro bertahan lama, dan para pemain yang tidak lolos babak penyisihan semuanya kembali ke medan perang peradaban gulal. Mereka menyaksikan Pro League sambil bekerja sama dengan armada untuk merebut wilayah Partai Kaisar Kuno dan Partai Keturunan. Setelah pertempuran yang panjang, mereka membawa Partai Perintis ke tampuk kekuasaan. Partai Perintis menyatakan terima kasih mereka kepada tentara bintang hitam atas bantuan tentara, dan biaya pekerjaan ditransfer ke rekening tentara. Itu juga dianggap sebagai akhir dari misi pemain, dan para pemain hanya tersisa dengan misi dunia berkedip yang belum diselesaikan. Namun, misi yang panjang ini jelas tidak akan selesai dalam versi ini, dan para pemain tidak merasa khawatir. Karena itu, banyak pemain mulai menjalani kehidupan santai setelah Pro League mengatur ulang perolehan mereka dari versi ini. Bahkan jika mereka tidak pergi ke ladang untuk membunuh monster, ada banyak tempat hiburan di alam semesta. Banyak peristiwa terjadi di versi 3.0. Mereka secara pribadi menyaksikan bagaimana tentara bintang hitam menjadi organisasi Beyond Grade A dan mengikuti tentara bintang hitam untuk melakukan banyak misi. Rasa memiliki yang dimiliki para pemain terhadap tentara bintang hitam semakin kuat, dan ini adalah situasi win-win untuk kedua belah pihak. Melalui kerja keras para pemain, konten Galaxy Chronicles meningkat pesat, dan informasi tentang tentara bintang hitam juga menjadi lebih detail. Para pemain secara pribadi telah menyaksikan pertumbuhan tentara bintang hitam sejak konsepsi. Galaxy Times keluar dengan program baru untuk mewawancarai 4 tim teratas yang berhasil lolos ke Liga Internasional. Mereka juga melakukan proyeksi tentang apa yang akan terjadi di versi selanjutnya. Han Xiao, yang saat ini mengawasi persiapan Sylvia dari Pesta Bintang Hitam, juga melihatnya. Halo para pemain, ini Galaxy Times, yang didedikasikan untuk berbagi informasi permainan langsung, kata pembawa acara pria itu. Karir game kamu adalah prioritas utama kami. Musim ketiga Pro League telah berakhir. Dinasti, Long Sky, River Valley, dan Temple of God mewakili China untuk mendapatkan hasil spektakuler di Pro League musim ini, kata pembawa acara wanita itu. Kami beruntung memiliki kapten dan rekan satu tim dari 4 tim bersama kami untuk membicarakan pertemuan menarik mereka selama kompetisi. Keempat tim kemudian tampil dan melambai kepada penonton. Laksamana Raja, bagaimana perasaanmu tentang memenangkan kejuaraan kali ini? Status dinasti sangat bagus selama musim ini, dan kami menunjukkan kekuatan yang seharusnya. Seluruh tim pasti bersemangat memenangkan kejuaraan, jawab Laksamana Raja dengan malas. Pangeran kedua kemudian terbatuk-batuk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menambahkan, kami memperoleh kejuaraan karena kerja tim yang baik di antara tim kami. Setiap orang mampu melakukan pekerjaannya sendiri dengan baik. Ini adalah hasil dari kerja keras semua orang. Dan jelas bukan karena kepemimpinan kapten. Petik 2. Tuan rumah kemudian mengajukan beberapa pertanyaan lagi sebelum beralih ke River Valley. Tim River Valley, meskipun kalian semua tidak berhasil merebut kejuaraan, kontribusi kamu tidak dapat diremehkan.
Tim kamu menendang keluar Qi selama semifinal dan mengunci gelar kejuaraan untuk China menjelang final. Aku berterima kasih atas kontribusi kamu atas nama penonton kami. Petik 2. Kami hanya melakukan sesuatu sesuai kemampuan kami, kata Frenzy Sword dengan rendah hati. River Valley adalah tim baru tetapi telah menunjukkan peningkatan pesat. Skor kamu meningkat selama 3 musim, dan banyak orang merasa bahwa River Valley adalah klub super baru. Apa pendapatmu tentang itu? Petik 2. Frenzy Sword mengangguk dan Said, aku harus berterima kasih kepada penggemar kami atas cinta mereka. Selama semifinal, banyak individu memberi kami strategi dan informasi. Kami benar-benar tersentuh oleh itu. Petik 2. Di musim ini, Maple Moon memberikan kontribusi besar bagi River Valley. Sebagai kapten, bagaimana menurutmu tentang dia? Tuan rumah laki-laki itu bertanya. Frenzy Sword berpikir sejenak sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, keputusan terbaik yang diambil River Valley sampai saat ini adalah menandatangani Maple Moon. Dia telah sangat meningkatkan kekuatan tim kami dan merupakan anggota tim yang tak tergantikan. Petik 2. Setelah 3 musim, Frenzy Sword bukan lagi pemain baru di mata para pemain tetapi pemain level dewa. Statusnya setara dengan Haltian, dan Maple Moon telah menjadi anggota inti River Valley. Statusnya seperti pangeran kedua dalam dinasti dan musim dingin yang mengantuk di langit panjang. Pembawa acara kemudian melanjutkan wawancara, dan Long Sky sangat pahit. Meski finish di 4 besar tidak terlalu buruk, itu dianggap sebagai langkah mundur bagi mereka. Akhirnya giliran untuk mewawancarai Temple of God, dan bagian komentar menjadi aktif. Bagaimana perasaanmu sebagai domba kurban? Aku berterima kasih kepada Temple of God atas kontribusi mereka. Mereka menyalakan diri mereka untuk bersinar terang bagi orang lain. Petik 2. Jadi, ternyata aku selalu salah menyalahkan Lige. Kamu benar-benar berkorban dan orang suci yang bisa menahan penghinaan. Petik 2. Semuanya, berseru bersamaku, saudara Temple of God. Kontribusi kuil Tuhan benar-benar yang terbesar. Jika salah satu dari 3 tim lainnya terpilih untuk memasuki divisi A, kami akan membuang-buang slot. Temple of God mungkin akan tersingkir di ronde pertama. Jika Long Sky dipilih, mereka mungkin tidak akan bisa masuk ke 8 besar, dan ini sama saja dengan kehilangan 2 slot. Sejak Temple of God memasuki divisi A, kami mengorbankan yang paling buruk untuk memastikan kemenangan mulus dari 3 tim lainnya. Jadi, bisa dikatakan Temple of God benar-benar penyumbang terbesar ke China. Petik 2. Tim kemudian mengobrol tentang bagian menarik lainnya dari kompetisi, dan wawancara pun berakhir. Mereka kemudian memulai topik berikutnya, yaitu prediksi untuk versi selanjutnya. Dengan bertambahnya kelas pemain, ada lebih banyak wilayah yang dibuka, kata pembawa acara wanita. Kami telah memperkirakan bahwa perjalanan antar Starfield mungkin akan diaktifkan di versi berikutnya. Sudah ada contoh perjalanan antar Starfield di versi 3.0, dan itu terkait dengan Tentara Bintang Hitam dan Cincin Bintang yang hancur, kata pembawa acara pria itu. Tentara Bintang Hitam pernah menyediakan saluran untuk menyeberangi bidang bintang bagi para pemain di koridor konstelasi. Pada saat yang sama, para pemain Satellite Starring juga dapat memasuki misi alur cerita utama dunia berkedip. Dengan skala misi Flickering World, kemungkinan besar akan menjadi event penting bagi para pemain di Satellite Starring selama versi berikutnya. Semua tanda ini menunjukkan bahwa perjalanan antar Starfield sangat mungkin terjadi pada versi berikutnya. Selanjutnya, Tentara Bintang Hitam mungkin akan memainkan peran penting untuk ini. Petik 2. Galaxy Times pernah membuat dugaan seperti itu ketika para pemain dari Constellation Corridor diizinkan untuk melintasi Starfield. Mereka mengulangi prediksi mereka sekali lagi. Kehadiran Tentara Bintang Hitam benar-benar terlalu hebat di versi 3.0. Menurut pengalaman mereka dari 2 versi sebelumnya, tindakan Tentara Bintang Hitam biasanya akan mengisyaratkan perkembangan di masa depan. Dengan demikian, tindakan Tentara Bintang Hitam menjadi bukti penting bagi Galaxy Times. Han Xiao mengangguk dan berpikir dalam hati, karena misi alur cerita utama, para pemain dapat menebak bahwa dunia berkedip mungkin akan menjadi acara besar di versi berikutnya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa ini akan menjadi server dunia. Selama versi 4.0 di kehidupan sebelumnya, dunia berkedip telah menyelesaikan fase eksplorasi awal mereka dan telah terbuka untuk dunia luar. Banyak faksi mulai merekrut anggota untuk menuju dunia berkedip untuk bersaing satu sama lain sambil menjelajahi wilayah baru. Mobilitas yang tinggi merupakan dasar dari peradaban galaksi. Penghuni mobil, sumber daya, keuangan, dan sebagainya adalah darah dan pembuluh darah yang menghubungkan berbagai bidang bintang. Tidak ada peradaban lagi yang menjadi pulau tunggal. Karena itu, Starfield baru pasti akan terbuka keluar. Lebih jauh, Starfield baru mewakili peluang baru atau pembangunan, yang memberi beberapa faksi harapan untuk mendapatkan wilayah. Dengan demikian, banyak organisasi yang tidak lagi memiliki cara untuk maju akan bermigrasi ke dunia Flickering dan terlibat dalam persaingan memperebutkan wilayah dan sumber daya. Dinasti Crimson memiliki otoritas tertinggi di Starfield. Mereka memilih untuk membuka Flickering World karena 2 alasan utama. Pertama, itu adalah proses alami pembangunan di generasi saat ini, dan kedua, orang lain akan berbagi biaya konstruksi.
Jumlah sumber daya dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengembangkan jauh lebih besar daripada eksplorasi. Bahkan jika mereka adalah peradaban universal, akan menjadi proyek yang sangat besar bagi mereka untuk membangun Starfield baru dari awal. Selain itu, masih ada dua peradaban lain yang mengincar mereka dari samping, mencoba memanfaatkan kesempatan untuk menekan dinasti. Karena itu, dinasti perlu memberikan pekerjaan pengembangan kepada organisasi yang tak terhitung jumlahnya dan menggunakan metode seperti pajak untuk mencerna manfaat dari dunia berkedip. Seluruh alam semesta mengarahkan pandangan mereka pada dunia berkedip, dan bahkan dinasti Crimson yang kejam tahu bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk menelan semuanya sendiri. Keserakahan dan kemiskinan adalah dua sisi dari mata uang yang sama, dan hasil dari mereka yang mencoba menelan semuanya sendiri sangatlah jelas. Masyarakat galaksi percaya pada perdagangan ekonomi bebas, dan kecuali ada kebutuhan, dinasti Crimson tidak akan membatasi sekutu mereka untuk bersaing satu sama lain. Selain itu, menggunakan persaingan untuk memacu organisasi luar juga merupakan situasi yang ingin dilihat oleh dinasti. Dinasti hanya akan menguasai wilayah yang paling menguntungkan di tangan mereka dan sebagian dari bidang bintang akan dikendalikan langsung oleh dinasti tersebut. Adapun sisanya, itu akan dibagi di antara sekutu penting dinasti seperti Tentara Bintang Hitam untuk melindungi dunia berkedip dan memastikan bahwa dinasti memiliki kendali atas bidang bintang. Dalam situasi seperti itu, para pemain akan memiliki ruang yang luas bagi mereka untuk menampilkan kemampuan mereka. Bahkan tanpa misi, para pemain pasti akan bersaing satu sama lain.